Coba kulihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Long Ge dengan cemas masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, Xuan Yuan Qingwu keluar rumah dan memberi isyarat kepada Long Ge bahwa dia boleh masuk. Langkah Long Ge tiba-tiba bertambah cepat dan dia masuk ke dalam rumah. Dan Tang Yidao dan yang lainnya masih menunggu di luar. Mereka tidak ingin mengganggu kenikmatan momen paling membahagiakan dan termanis Long Ge. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Long Ge berlari ke dalam rumah dan bertanya. Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Qing memandang Long Ge pada saat yang sama, dengan senyuman di wajah mereka. Laki-laki dan perempuan, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Long Ge menggunakan gerak kaki Su Yang dan langsung pindah ke depan tempat tidur Huo Wu. Mereka kembar. Anak laki-laki akan dipanggil Long Yiyi dan anak perempuan akan dipanggil Long Yiyi, kata Huo Wu sambil tersenyum. Wajahnya masih sedikit pucat ketika dia berbaring di tempat tidur seorang anak juga sangat menyakitkan bagi seorang ahli semangat juang. Haha, aku seorang ayah. Haha Huo Wu, terima kasih. Long Ge tersenyum bahagia, lalu mencondongkan kepalanya dan mencium wajah kecil lucu kedua bayi yang baru lahir, lalu mencium wajah Huo Wu. Kakak Haha Long sangat senang karena kami tidak akan mengganggu mereka lagi, kata Xiao Ling sambil tersenyum, lalu berjalan keluar rumah bersama Xiao Hong dan Xiao Qing. Sekarang, hanya Long Ge, Huo Wu, dan dua bayi baru lahir yang tersisa di seluruh rumah. Huo Wu sedang berbaring di tempat tidur, dengan kelembutan yang tak ada habisnya di wajahnya. Dia memandang anak di sebelahnya dengan lembut, dan kemudian menatap Long Ge dengan penuh kasih. Huo Wu, kamu sangat pandai melahirkan dua anak sekaligus, kata Long Ge sambil tersenyum bahagia. Haha, kamu bisa melakukannya, kata Huo Wu sambil tersenyum. Tidak apa-apa bagi kami, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu memikirkannya, sepertinya keluarga mereka benar-benar memiliki warisan anak kembar Long Xiaotian dan Murong Xiaomian. Saya bertanya-tanya apakah 9 tahun telah berlalu dan saudara-saudara saya telah mencapai tingkat Kaisar Qi. Akankah mereka memilih untuk naik ke dunia peri atau pergi ke neraka? Kakak Long, apa yang kamu pikirkan? Huo Wu bertanya. Aku memikirkan adik laki-laki dan perempuanku. Mereka juga kembar. Aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, menurutmu mereka bisa. Selama anak-anak kita sudah lebih besar, kita bisa pergi ke dunia peri untuk bermain, kata Huo Wu sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi setelah pertarungan Tang Yidao dan Tang Monian. Saat itu, kita juga akan menjadi Master Qi Zun level 6. Tidak ada yang berani menghentikan kita saat kita pergi ke dunia peri. Menurutnya, di dunia peri, tidak ada yang bisa bertarung melebihi level tersebut. Ketika Long Ge Qi Zun mencapai level ke-6, dia juga akan memiliki level pertarungan Qi Zun level 16. Dengan pedang dewa perang bertatahkan kristal teleportasi, memang mungkin membasmi dewa saat bertemu dewa dan membasmi Buddha saat bertemu Buddha. Ya Huo Wu tersenyum dan mengangguk, lalu memandang anak-anak di sebelahnya. Kali ini, kedua anak itu mulai menangis dengan keras. Long Ge memperhatikan dengan ramah dan merasa sangat bahagia. Ketika anak itu lahir, matanya masih tertutup dan dia hanya bisa menangis. Huo Wu membantu anak itu menyusui, dan kedua anak itu menyusu dengan rakus. Huo Wu berusaha untuk tidak menekan hidung anak itu, jika tidak, anak itu tidak akan bisa bernapas. Datang. Apa yang harus saya lakukan? Jaringan novel Wukuo. Melihat dia tidak bisa membantu, Long Ge bertanya dengan cemas. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tali pusar anak itu sudah lama dipotong. Sekarang kamu hanya perlu memasak sup bergizi dan biarkan aku meminumnya, kata Huo Wu sambil tersenyum, makannya susah atau tidak. Tidak masalah, tapi demi nutrisi anak, saya tetap perlu menambahnya. Lagi pula, anak yang baru lahir juga sangat rapuh langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Diperkirakan mereka tidak akan mampu menyerapnya sampai mereka berumur 1 tahun. Ya Long Ge dengan senang hati mengeluarkan panci besar dari cincin luar angkasa, lalu mengeluarkan daging monster tingkat Qi yang langka, mencucinya dan memasaknya dengan api sungguhan. Memasak dengan api sungguhan tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membuat orang-orang merasa lebih enak. Dagingnya lebih enak, tetapi hanya ahli Dou Qi seperti Long Ge yang dapat secara fleksibel mengendalikan api asli, sehingga api asli dapat membakar daging monster dengan sempurna, dan jika kurang 1 poin, panasnya tidak akan cukup dan waktu akan hilang dalam waktu lama, jadi hanya Long Ge yang bisa melakukannya dengan sempurna. 5 menit kemudian, sup Warcraft yang manis dan lezat keluar dari oven, dan berisi daging Warcraft yang direbus sedemikian rupa hingga meleleh di mulut Anda. Hanya master seperti Long Ge dan yang lainnya yang bisa memakan daging Warcraft level Qi harus tahu bahwa master level Qi tidak bisa memakannya. Orang yang berada di level yang sama dengan Raja Yama yang asli kini telah menjadi santapan Long Ge dan yang lainnya.
Long Ge menyerahkan sup Warcraft yang lezat kepada Huo Wu. Long Ge telah memasukkan berbagai bumbu ke dalam sup. Wu, ayo kita minum supnya. Long Ge menyerahkan sup itu kepada Huo Wu. Ya, kata Huo Wu sambil tersenyum, masih menggendong anak itu dengan kedua tangannya, tetapi kekuatan mentalnya telah mengendalikan sup untuk terbang di depannya, dan kemudian dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol sup agar mengalir ke dalam dirinya, mulut seperti garis air. Ya, rasanya enak. Huo Wu tersenyum bahagia, minum sup ini akan membuat seluruh tubuhmu hangat. Kamu harus mendapat nutrisi yang cukup. Ya, itu sangat bergizi. Itu terbuat dari daging monster tingkat Qi. Jika kamu ingin meminumnya nanti, aku akan membuat sup dari dagingnya setiap hari, kata Long Ge sambil tersenyum. Daging monster tingkat Qi tidak ada keraguan bahwa, tentu saja, binatang tingkat Qi Zun mengandung lebih banyak nutrisi, tetapi Long Ge dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menangkapnya. Haha, dengan nutrisi yang begitu banyak, saya kira anak kita akan tumbuh dengan sangat cepat, kata Huo Wu sambil tersenyum. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Mampu dilahirkan di neraka berarti kedua anak tersebut telah beradaptasi dengan gravitasi neraka yang kuat selama 10 bulan. Kehamilan intinya adalah karena tingginya, aku seharusnya bisa berjalan dan berbicara lebih cepat di masa depan. Huo Wu menghabiskan sup Warcraft dalam waktu singkat, dan kemudian Long Ge buru-buru menyimpan mangkuknya, dan memasukkan sisa sup Warcraft ke dalam ring luar angkasa. Mau diminum nanti ya. Space Ring juga merupakan benda yang sangat ajaib, kecuali hewan hidup yang tidak bisa dimasukkan ke dalam Space Ring, tumbuhan lain juga bisa dimasukkan ke dalam Space Ring. Sebulan berikutnya, Long Ge merasakan beratnya menjadi orang tua, anak-anak berisik sepanjang hari. Mereka membuat keributan setelah tidur selama 1 jam dan kemudian pergi tidur setelah membuat keributan selama 1 jam. Wu gelisah. Namun, Long Ge dan Huo Wu tapi mereka menikmati perasaan ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah master dengan semangat juang yang kuat. Mereka tidak punya masalah untuk begadang selama sebulan tanpa masalah, jadi setiap kali anak-anak mereka mendapat masalah, mereka jagalah mereka dengan baik. Namun bayi yang baru lahir masih tergolong mengantuk, terkadang tidur 16 jam sehari, namun jika rewel, mereka sangat rewel, yang membuat Long Ge merasa seperti menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya. Pada bulan berikutnya, Long Ge menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Huo Wu untuk merawat anak-anak, dan sedikit waktu bersama Tang Yidao dan yang lainnya untuk bertarung di tempat latihan seni bela diri. Dengan tambahan Long Ge, seluruh tempat latihan seni bela diri dibagi menjadi 2 kubu. Satu kubu adalah Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan Qingwu, Tang Yidao, dan Yao Tian. Mereka memiliki 3 binatang dewa dengan Qi tingkat 6, sementara Long Ge, Xiao 3 bersaudara Ling, Xiao Hong, Xiao Xing dan Qilin, Long Zizi menjadi kubu lain. Long Ge menemani Long Zizi untuk bersaing dengan Suanyuan Qingwu dan Suanyuan Xiaoyu. Ketiga saudara Qilin, Xiao Ling, Xiao Hong dan Xiao Xing bersaing dengan Tang Yidao dan Yao Tian yang mengendarai binatang mitos. Huo Wu menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Naga Fei Feng Wu, merawat 2 anak yang haus darah. Silakan gunakan untuk mengunjungi situs ini. Ketika anak itu berumur 1 bulan, mereka mulai membuka mata dan memandang dunia baru di luar dengan rasa ingin tahu, lalu mulai berbicara. Xiao Ling, Xiao Hong, Xiao Xing, dan Qingwu juga senang bermain dengan kedua anak kecil itu dan biarkan mereka belajar memanggil mereka bibi dan seterusnya. Setelah anak membuka matanya, dia menjadi lebih peka dan pada dasarnya berhenti mengeluarkan suara. Terkadang dia menangis hanya karena lapar dan ingin makan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di neraka tumbuh dengan sangat cepat. Ketika anak itu berusia 1 bulan, Long Ge dan yang lainnya ditingkatkan setelah lebih dari sebulan berjuang keras. Long Ge dan yang lainnya ditingkatkan saat berlatih di Roset. Ding saya melihat kilatan cahaya putih di tubuh Long Ge, dan dia dipromosikan dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Ding saya melihat kilatan cahaya merah di tubuh Tang Yidao, dan dia dipromosikan dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Yao Tian, dan dia dipromosikan dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Ding saya melihat kilatan cahaya keemasan di tubuh Long Zizi, dan dia dipromosikan dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Ding saya melihat kilatan cahaya kuning di tubuh Xiao Ling, dan dia dipromosikan dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Xiao Hong, dan dia dipromosikan dari Qi Zun level 1 ke Qi Lord level 2. Ding saya melihat lampu hijau berkedip di tubuh Xiao Qingge, naik dari Qi Zun tingkat pertama ke Qi Zun tingkat kedua. Long Ge, Tang Yidao, Yao Tian, Long Zizi, Suanyuan Xiaoyu, 3 bersaudara Qilin, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Qing semuanya telah ditingkatkan ke Qi Zun tingkat kedua dalam dantiannya juga telah berubah dari yang semula 20. 1 berubah menjadi 30,
dan dunia internal Dantian juga mengalami perubahan yang berbeda karena perkembangan yang berbeda dari masing-masingnya. Di antaranya, Dantian Longge masih berfokus pada pengembangan tata surya, dan pengembangan tata surya adalah pengembangan bumi. Hanya jika bumi berkembang dengan baik barulah kekuatan spiritual Longge dapat ditingkatkan, dan dia dapat memanfaatkannya sepenuhnya dari energi 30 galaksi. Longge belum melakukannya. Saya tidak tahu kenapa, tapi kekuatan mentalnya saat ini di dantiannya seperti lautan, memberi nutrisi pada perkembangan bumi. Setelah peningkatan, Longge dan yang lainnya dengan rakus menyerap air Angel Pool yang mengelilingi tubuh mereka untuk mengkonsolidasikan level mereka. Untungnya, mereka awalnya meminta jutaan ton air Angel Pool ini cukup untuk mereka serap sampai mereka naik ke alam dewa. Tepat ketika Longge dan yang lainnya sedang meningkatkan, 3 binatang ajaib Xiao Dou, Xiao Ya, dan Xiao Ni yang berada di tingkat ke-6 Qi Zun juga meningkatkan kekuatan mental mereka ke tingkat ke-7 dengan bantuan roset warna-warni energi dalam jumlah besar. Malaikat Qisui meningkatkan tingkat semangat juang mereka ke tingkat ke-7 Qi Zun. Hasilnya, kekuatan seluruh tim meningkat pesat. Tentu saja, ini waktunya merayakan setelah peningkatan, dan kebetulan itu adalah bulan purnama dari dua saudara kembar Longge, jadi kita perlu merayakannya lebih banyak lagi. Di aula utama Istana Naga Fei Fengwu. Kali ini masih ada perjamuan besar, dan Lucifer serta Naga Es Xiao Shuang juga datang untuk memberi selamat kepada Longge. Longge, selamat. Baru sebulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu adalah seorang ayah lagi dan telah mencapai tingkat kedua Qi Zun, kata Lucifer sambil tersenyum. Haha Longge hanya tersenyum. Apa lagi yang bisa dia katakan? Ayo, selamat. Lucifer mengangkat gelasnya dan tersenyum. Brengsek Longge juga mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Hasilnya, semua orang makan dan minum dengan gembira. Bahkan Huohu datang ke jamuan makan bersama dua anak yang baru saja mengatakan bahwa orang tuanya baru saja kembali, dan kedua anak lucu itu pun menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang sangat senang sambil minum dan minum. Namun, Tang Yidao tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada 17 yang hilang, hanya akan ada 19 jika termasuk anak-anak. Mengapa aku merasa kita kehilangan satu orang di sini? Tang Yidao bertanya dengan ragu. Hei, benar. Xiao Hong segera menghitung dan menemukan bahwa hanya ada 19 orang. Tanpa Long Zizi, renung Longge. Ketika anaknya berumur 1 bulan, dan Long Zizi baru saja dipromosikan ke Qi Zun tingkat kedua, kemana dia akan pergi sekarang? Hanya butuh 1 jam untuk mempersiapkan pestanya. Kemana Long Zizi pergi? Kemana perginya Long Zizi? Tang Yidao bertanya dengan ragu. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Long Zizi, lagi pula, Long Zizi berani menentang Tang Monian, yang berada di tingkat ke-9 Qi Zun, untuknya, tapi di sana tidak perlu membicarakan apa yang terjadi. Aku di sini. Long Zizi tersenyum dan terbang dari luar aula, memegang sebotol anggur di tangannya. Dari mana saja kamu? Hari ini adalah bulan purnama anak-anak Longge, kata Xiao Ling. Hanya untuk merayakan bulan purnama putra dan putri Longge, aku pergi mencari sebotol besar anggur, kata Long Zizi sambil tersenyum, lalu terbang ke sisi perjamuan dan meletakkan toples anggur di atasnya perjamuan. Anggur jenis apa ini? Longge bertanya sambil tersenyum. Ini anggur naga dan phoenix, kata Long Zizi sambil tersenyum, lalu membuka tutup toples anggur. Tiba-tiba, aroma anggur yang kuat keluar. Anggur naga dan phoenix. Tang Yidao dan yang lainnya berkata dengan heran. Ini anggur naga phoenix. Long Zizi tersenyum, lalu menunjuk ke bagian dalam toples anggur, soalnya, toples anggur ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang di sebelah kiri untuk diminum anak laki-laki. Namanya Zhuang Yuanhong. Yang di sebelah kanan ini untuk diminum oleh perempuan, namanya Nuerhong. Keduanya adalah anggur langka, jika kedua anggur ini dicampur menjadi satu, disebut anggur naga dan phoenix. Oh, jadi kamu rajin sekali, dari mana kamu mendapatkan wine yang begitu berharga? Longge bertanya sambil tersenyum. Dia masih menyukai wine. Meski semangat juangnya sekarang tinggi, wine tidak lagi memabukkan, tapi untuk wine rasanya masih sangat diminati. Jangan tanya dari mana aku mendapatkannya. Yang terpenting adalah mencicipi wine ini. Long Zizi tersenyum, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol wine, menuangkannya ke dalam cangkir Longge satu persatu, totalnya 18 cangkir, laki-laki. Anggur itu diisi dengan Zhuang Yuan merah, dan wanita itu diisi dengan Nuerhong. Bahkan Long Zizi sendiri juga mengisi cangkirnya. 1 botol anggur berkualitas terisi tepat 18 cangkir, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Haha, anggur ini rasanya enak sekali, kata Xiao Ling sambil mencium aroma anggur, dan dia tampak mabuk. Yah, warna anggur ini sangat kuat, kata Xiao Hong sambil melihat anggur merah tua itu. Haha,
Anggur naga dan phoenix ini untuk memberi selamat kepada anak-anak Long Ge karena segera tumbuh dewasa, dan naga dan phoenix akan membawa keberuntungan. Long Zizi tersenyum, lalu mengangkat cangkir besarnya, yang berisi Zhuang Yuan merah. Oke, Long Ge mengangkat gelasnya dengan gembira. Melihat Long Ge mengangkat gelasnya, yang lain juga mengangkat gelasnya. Semua orang tidak sabar untuk mencicipi anggur naga dan phoenix yang berharga ini. Bodoh amat John, kata Long Zizi sambil tersenyum. Dia memimpin dengan mengangkat gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Bodoh amat John, Long Ge dan yang lainnya melihat Long Zizi melakukannya dengan sangat bersih, jadi mereka mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Hanya Huo yang masih menyusui, yang tidak minum. Haha, aku sangat senang hari ini. Ayo lanjutkan makan dan minum. Long Zizi tersenyum, lalu mulai makan makanan lezat, tapi dia sepertinya menggunakan makanan itu untuk menyembunyikan kilatan cahaya di matanya. Ayo makan bersama, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum dan mulai makan dengan gembira. Saat Long Ge sedang makan makanan lezat itu, dia teringat rasa Zhuang Yuanhong barusan saat segelas anggur dimasukkan ke dalam perut, rasa terbakar segera mengalir dari mulut ke tenggorokan. Rasanya lembut dan enak, rasa manis yang tak bisa dijelaskan, yang membuat seluruh orang merasakan perasaan ekstasi, yang sungguh luar biasa. Orang lain yang mencicipi anggur Long Feng sangat memuji dan terus berkata kepada Long Zizi, kamu harus memberi kami lebih banyak anggur seperti ini di masa depan. Pastinya, Long Zizi tersenyum, tapi ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya, yang sepertinya memiliki arti mengejek. Saat Long Ge dan yang lainnya perlahan mengingat rasa anggur, mereka tiba-tiba merasa pikiran mereka sedang kesurupan. Apa yang terjadi? Kenapa secangkir Zhuang Yuanhong membuatku sedikit mabuk? Aku memiliki semangat juang yang kuat, tidak mungkin aku mabuk. Apakah karena aku terlalu lelah mengurus anak-anak akhir-akhir ini? Atau apakah aku terlalu bahagia hari ini dan sedikit pusing? Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu makan dengan tenang sambil mengamati Tang Yidao dan yang lainnya dengan kekuatan mentalnya. Kenapa aku pusing? Anggur jenis apa ini? Ini sangat kuat. Pertama, Xiao Shuang, naga es dengan level pertarungan terendah, mulai berteriak tidak bisa mengontrol keseimbangannya. Aku sangat pusing. Lucifer, yang memiliki level pertarungan terendah kedua, juga mulai menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol keseimbangannya dan hanya bisa duduk di bangku, tidak berani berdiri. Anggur jenis apa? Aku juga mulai pingsan. Kemudian Murong Xiaoxing, yang memiliki level pertarungan terendah ketiga, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah Murong Xiaoxing menjadi pusing, mereka yang memiliki level pertarungan lebih rendah mulai merasa pusing satu persatu berdasarkan level pertarungan. Ketiga saudara laki-laki Qilin, Xuanyuan Xiaoyu, Yao Tian, Xiao Hong, Xiao Ling, dan bahkan Tang Yidao semuanya mulai merasa pusing. Ada apa denganmu? Huo, yang belum minum, masih sadar, dan kemudian memandang orang-orang yang pusing itu dengan kaget. Zizi, apakah ada yang salah dengan anggurmu? Long Ge bertanya pada Long Zizi dengan suara yang dalam. Meskipun dia juga merasa pusing, dia tidak mau menunjukkannya, tapi bertanya pada Long Zizi dengan tenang. Aku juga tidak tahu. Kepalaku juga mulai pusing, kata Long Zizi dengan heran. Lalu dia membalikkan piring di atas meja dan jatuh ke sisi meja. Dari mana kamu mendapatkan anggurmu? Long Ge terus bertanya pada Long Zizi. Long Ge juga pusing sekarang dan tidak bisa bertahan lagi ketika dia bangun. Tang Yidao sudah duduk dengan kokoh di bangku. Jika dia bergerak, seluruh tubuhnya akan terguling. Xuanyuan Qingwu, Long Ge, dan Tang Yidao, yang paling kuat, semuanya sangat lemah sehingga yang lain bahkan tidak bisa duduk diam dan terhuyung-huyung ke tanah. Hanya Huo, yang belum minum, yang tetap terjaga, tetapi Huo juga sangat gugup sekarang. Dia menggendong dua anak di pelukannya, dan dia sangat cemas. Dia tidak tahu mengapa Tang Yidao dan yang lainnya pingsan, tapi Long Ge tetap tenang. Saya membelinya dari kota terdekat. Katanya rasanya sangat enak, kata Long Zizi setelah selesai berbicara, dia sangat pusing hingga jatuh pingsan dan langsung jatuh ke tanah. Kota di sebelahnya, Long Ge merenung, tetapi Long Ge menemukan bahwa kesadarannya perlahan-lahan memudar, dan kepekaannya terhadap dunia di sekitarnya perlahan-lahan menurun. Yidao dan yang lainnya, mereka berubah dia menjadi pusing. Tiba-tiba, dia segera menggunakan seluruh energi pertarungannya untuk mengeluarkan anggur, tetapi tidak masalah jika dia tidak menggunakan energi pertarungan. Begitu dia menggunakan energi pertarungan, dia menyadari bahwa energi pertarungan di seluruh tubuhnya tidak lagi diperlukan dan energi pertarungan tidak dapat terkonsentrasi sama sekali. Tepat ketika Long Ge akan kehilangan pegangannya, Xuanyuan Qingwu di sampingnya tidak dapat bertahan lagi dan jatuh langsung ke tanah di sebelah Xuanyuan Xiaoyu. Tepat ketika Long Ge masih mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya,
Long Ge terkejut menemukan bahwa 7 malaikat agung dari surga terbang ke istana naga Fei Feng Wu sambil tersenyum. 7 malaikat agung. Long Ge berpikir dalam benaknya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa di seluruh tubuhnya dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Kesadaran terakhir Long Ge menemukan Huo Wu menggendong 2 anak dan bergegas ke arahnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Kakak Long, ada apa denganmu? Bangun! Huo Wu melemparkan dirinya ke arah Long Ge dan berteriak, tapi tidak peduli seberapa keras dia mengguncang Long Ge sepertinya mabuk dan tidak bisa bangun. Haha, setelah meminum minuman mabuk kami, tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, mereka tidak akan bangun. 7 malaikat agung tertawa, dan kemudian berjalan ke aula utama istana Tari Naga dan Phoenix bersama-sama. Dewa Mabuk Brew, apakah kamu memberiku obatnya? Huo Wu berdiri sambil menggendong anak itu dan bertanya. Sekarang Long Ge dan yang lainnya mabuk, dialah satu-satunya yang tersisa kuat, demi Long Ge. Bernyanyilah demi keselamatan mereka, demi anak-anak dalam pelukanmu. Ya, kamilah yang membius Long Zizi. Dia pergi membeli anggur naga Phoenix, tapi kami membius anggur itu tanpa menyadarinya. Long Zizi itu benar-benar bodoh, kata malaikat tertinggi Wu Lier sambil tersenyum. Dan dia sangat bodoh sehingga membuat hampir semua orang meminumnya. Dia yang paling bodoh di antara para idiot. Dan Long Ge dan yang lainnya benar-benar meminumnya juga. Mereka bahkan lebih idiot di antara para idiot. Malaikat tertinggi Rafael tertawa begitu keras hingga perutnya hampir bengkok. Hahaha, malaikat agung lainnya pun ikut tertawa, hampir menangis sambil tertawa. Setidaknya aku bukan idiot, aku tidak minum, kata Huo Wu dingin. Dia pasti kuat sekarang. Dia terlihat menggendong 2 anak, tapi dia terlihat heroik dan tidak peduli dengan 7 malaikat di seberang matanya. Bahkan jika kamu bukan orang bodoh, kamu bukan tandingan kami bertujuh sekarang. Malaikat tertinggi Raguel menghela nafas, masing-masing dari kami memiliki level tempur Qi Zun level 6. Kami mungkin tidak dapat mengalahkanmu sendirian. Tapi kami bertujuh pasti bisa mengalahkanmu. Kalian bertujuh, naiklah bersama. Tak satu pun dari kalian yang menjadi lawanku, kata Huo Wu dingin, lalu meletakkan anak itu ke dalam pelukannya, dan menggunakan atribut air tingkat ke-10 gerakan kaki Suyang, dan langsung berpindah ke tingkat ke-7. Di depan malaikat agung, meskipun Huo Wu hanya berada di level 0 Qi Zun, level pertarungannya telah mencapai level ke-9 Qi Zun. Sekarang, Huo Wu berdiri di depan 7 malaikat agung, sehingga ke-7 malaikat agung tidak bisa melewatinya untuk menyakiti Long Ge dan yang lainnya di belakang mereka. Tentu saja, ada juga 2 anak kecil, dan sekarang kedua anak kecil ini sebenarnya berbohong dengan patuh di samping jamuan makan, tanpa menangis sama sekali, mereka mungkin tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggu ibu mereka saat ini. Melihat Huo Wu langsung muncul di depan mereka, ke-7 malaikat agung itu saling memandang dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Huo Wu bisa begitu cepat, jauh lebih cepat dari mereka situasinya, jika mereka tidak memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan sesuatu, mereka tidak perlu main-main di masa depan. Haha, cepatlah. Tapi kamu bukan lawan kami, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Apakah itu lawanmu atau bukan, kamu akan mengetahuinya setelah bertarung. Namun, kami telah menghabiskan banyak upaya di istana ini. Jika kamu ingin bertarung, keluarlah dan bertarunglah di tempat latihan seni bela diri di luar, kata Huo Wu. Ke-7 malaikat agung itu saling memandang, dan kemudian, tidak tahu apa pesannya, mereka berkata dengan gembira, oke, ayo kita bertarung di luar. Jika kami menang, Anda pasti akan membiarkan kami menanganinya. Jika saya menang, Anda dapat pergi dengan selamat dan Anda tidak diperbolehkan memperhatikan kami. Saya tidak akan membicarakan masalah ini setelahnya, kata Huo Wu kesempatan untuk melakukannya. Retret yang tenang, dan Huo Wu pasti berpikir bahwa dia akan membasmi ke-7 malaikat agung jika dia punya kesempatan. Dengan tawaran yang begitu murah hati, kami akan menyetujuinya apapun yang terjadi, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum, lalu memimpin untuk terbang keluar dari istana naga terbang Phoenix dan terbang ke tempat latihan seni bela diri dengan radius dari 10 mil di luar istana. Malaikat agung lainnya juga mengikuti. Saudara Long, tunggu di sini sampai saya kembali dari pertempuran. Tidak akan terjadi apa-apa. Huo Wu menoleh ke Long Ge yang tidak sadarkan diri dan yang lainnya, dan kemudian membuat batasan sederhana Qi Zun dari menyelinap ke Long Ge. Mereka juga membiarkan Huo Wu merasakan situasi Long Ge dan yang lainnya dengan segera. Setelah pengaturan, Huo Wu menatap kedua anak itu lagi, dan kemudian terbang keluar dari istana naga Fei Feng Wu dan ke tempat latihan seni bela diri. Di tempat latihan seni bela diri, Huo Wu dan 7 malaikat agung saling berhadapan. Huo Wu, yang berada di level 0 Qi Zun, sudah beberapa bulan tidak bertarung karena hamil dan melahirkan.
Dia masih di level 0 Qizun, sedangkan Long Ge dan yang lainnya telah mencapai level 2 Qizun. Tapi sekarang Long Ge dan yang lainnya telah pingsan, termasuk 3 binatang dewa dengan Qizun tingkat ke-7, termasuk Suanyuan Qingwu dengan Qizun tingkat ke-9. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang lebih kuat dari Huowu, tetapi sekarang hanya Huowu yang terjaga. Oleh karena itu, Huowu harus berjuang untuk kolektif, untuk semua orang, dan untuk anak-anaknya sedikitpun. Huowu, yang berada di level 0 Qizun, saat ini, level pertarungannya telah mencapai level 9 Qizun. Di seberang Huowu, ada 7 malaikat agung. Di antara 7 malaikat agung ini, 2 berada di tingkat ke-7 Qizun, dan 5 berada di tingkat ke-6 Qizun. Mereka tidak bertarung melampaui level tersebut, namun mereka dapat menahan Huowu hanya dengan formasi pertarungan malaikat mereka. Huowu tidak tahu kapan Long Ge dan yang lainnya akan bangun. Dia tidak bisa berharap Long Ge dan yang lainnya akan bangun sekarang. Bertarung dengannya berarti 7 malaikat agung bisa keluar untuk bertarung dengannya. Dia tidak takut Long Ge dan yang lainnya akan bangun, jadi dia harus bertarung sendiri. Ayo, tegur Huowu Jiao, lalu mengeluarkan cambuk tembaga ilahi bermutu tinggi api es. Pada saat yang sama, baju besi tembaga ilahi bermutu tinggi muncul di tubuhnya Linglong. Senjata dibuat oleh Suanyuan Xiaoyu menurut atribut semangat juangnya yang dibuat khusus. Tentu saja anggota tim lain juga memiliki senjata yang sesuai. Dengan 2 peralatan perunggu dewa bermutu tinggi, kepercayaan diri Huowu meningkat pesat. Haha, peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi akan mengalahkanmu, Long Ge, dan semua peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi di dalamnya akan menjadi milik kita, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, datang dan bertarung, tegur Huowu Jiao. Dia tahu bahwa pihak lain ingin mengalihkan perhatiannya. Malaikat agung itu harus membasmi Long Ge dan yang lainnya jika mereka ingin menyita peralatan mereka. Petunjuknya adalah Huowu akan kalah, tapi ini sebenarnya merangsang potensi Huowu. Huowu akan berjuang untuk Long Ge dan yang lainnya apapun yang terjadi. Peng melihat tubuh Huowu meletus dengan semangat juang biru cemerlang. Ditambah dengan baju besi biru indah yang dia kenakan, dia tampak seperti dewi perang wanita berwarna biru, penuh semangat kepahlawanan. Oke, ke-7 malaikat agung melihat bahwa Huowu sudah siap, dan aura kuat menekan mereka. Mereka segera tidak lagi menahan diri. 7 malaikat agung secara bersamaan meledak dengan energi pertarungan putih, dan aura kuat menekan ke arah Huowu. Momentum kuat bom bertabrakan di udara, dan ledakan gas dahsyat dilepaskan. Setelah ledakan gas, momentum kedua belah pihak sejajar, dan keduanya berimbang. Namun, Huowu tersenyum di dalam hatinya. Kekuatannya bukanlah auranya, tetapi gerak kaki berbasis airnya yang tidak dapat diprediksi. Sekarang auranya setara dengan 7 malaikat agung. Sementara ke-7 malaikat agung dikejutkan oleh momentum Huowu, mereka juga mendapatkan kepercayaan diri untuk mengalahkan Huowu karena formasi pertempuran malaikat terkuat mereka belum digunakan. Siapa yang kalah dan siapa yang menang di kedua belah pihak? Huowu tidak tahu, dia hanya tahu sekarang, dia harus berjuang untuk semua orang. Ayo, tegur Huowu Jiao, cahaya biru keluar dari tubuhnya, dan cambuk es dan api tembaga ilahi bermutu tinggi yang dia pegang di tangannya juga tampak tidak dapat diprediksi. Oke, izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya malaikat agung kita. Malaikat tertinggi Michael tersenyum, dan kemudian memimpin dalam menyerang. Masing-masing dari 7 malaikat agung mereka memiliki keahlian khusus masing-masing, ada yang pandai dalam serangan material, dan ada pula yang pandai dalam serangan api. Namun, ketika ke-7 malaikat agung bergegas menuju Huowu, mereka menemukan bahwa serangan terbaik mereka tidak berguna sama sekali. Mengapa itu tidak berhasil? Karena Huowu menghilang. Atribut air tingkat ke-10 gerakan kaki air yang teriak Huowu, dan kemudian cahaya biru menyala di tubuhnya, dan seluruh orang itu melebur ke udara, dan bukan lagi bagian dari dunia di sekitarnya. Gerakan kaki dari atribut air tingkat ke-10. 7 malaikat agung terkejut, dan kemudian berhenti bergegas ke depan. Atribut air tingkat ke-10 menghabiskan banyak semangat juang. Dia tidak akan bertahan lama. Kita hanya perlu menunggu sampai dia berhenti dan dia akan dihabisi, kata malaikat tertinggi Michael, lalu dia dan malaikat agung lainnya mengawasi dengan waspada di sekitar mereka. Kekuatan mental mereka tidak dapat mendeteksi Huowu sama sekali, karena kekuatan mental tertinggi mereka berada di Qizun tingkat ke-7, dan kekuatan mental Huowu telah mencapai puncak Qizun tingkat 9. Atribut air tingkat ke-10 menghabiskan banyak energi pertarungan, tapi kamu bisa membiarkanku menghilang selama 2 jam. 2 jam sudah cukup untuk berurusan denganmu. Suara Huowu datang dari udara, membuat ke-7 malaikat agung tidak menyadarinya. Tentu saja, tidak ada yang tahu di mana Huowu berada ketika Huowu akan menyerang mereka, jadi ke-7 malaikat agung hanya bisa menunggu dengan sabar. Faktanya, Huowu, yang sedang berjalan-jalan, telah mencari peluang untuk menyerang. Namun,
dia menghadapi malaikat agung yang telah bekerja sama selama jutaan tahun. Pengalaman tempur mereka begitu kaya bahkan ketika mereka tidak dapat melihat lawan mereka selanjutnya, pertahanan mereka sangat sempurna. Huo Wu tahu bahwa begitu dia gagal berhasil dalam serangan pertama, dia akan segera menerima serangan balik yang kuat, dan tabrakan frontal bukanlah keahlian Huo Wu. 7 malaikat agung juga mengetahui hal ini, jadi mereka bersiap-siap. Dengan kerja sama mereka selama jutaan tahun, mereka dapat bertahan selama 2 jam. Namun, klaim Huo Wu bahwa dia dapat melakukan gerak kaki Sui yang selama 2 jam sebenarnya adalah kebohongan tingkat atribut kayu bantuan penyembuhan ikan kayu, dan bantuan air kolam malaikat dalam jumlah besar. Huo Wu yakin bahwa dia dapat mempertahankan kondisi terbang yang begitu halus selama 3 jam. Namun, dalam 3 jam ini, Huo Wu harus menemukan cara untuk mengalahkan 7 malaikat agung di depannya, jika tidak, Long Ge dan yang lainnya akan hancur. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Pertahanan mereka sangat bagus sehingga saya tidak memiliki peluang sama sekali, pikir Huo Wu dalam benaknya namun, dimanapun sesuka hati, formasi pertahanan yang terdiri dari 7 malaikat agung ini membentuk sebuah kubus. Masing-masing malaikat agung membela satu sisi, dan malaikat agung yang tersisa berada di tengah untuk memberikan dukungan. Jika kamu tidak memiliki kesempatan, kamu tidak bisa melakukannya. Maka ciptakan kesempatan untuk melakukannya. Setelah Huo Wu memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia mulai bergerak, gaya ke-6 Dewa Perang Salju Pegunungan 1000 Salju. Setelah Huo Wu bergerak, dia melihat area dalam jarak 10 mil ditutupi dengan salju putih. Potongan salju putih jatuh dari langit, dan setiap bagian membawa kekuatan ledakan yang sangat besar. Tapi tentu saja ketujuh malaikat agung tidak takut akan hal ini. Di bawah kepemimpinan Michael, mereka langsung menopang perisai balas dendam melingkar untuk mencegah Bai Sue masuk. Boom, boom, boom. Potongan salju putih meledak di sampul Doki, menyebabkan semburan ledakan. Namun, kekuatan salju putih ini terlalu besar untuk menimbulkan ancaman bagi 7 malaikat agung, tapi Huo Wu melakukannya tidak mengharapkan ini sama sekali. Bai Sue merupakan ancaman bagi 7 malaikat agung. Dia hanya meminta Bai Sue mengganggu pertahanan ke-7 malaikat agung. Saat Bai Sue menggedor penutup Doki, Huo Wu mulai menyerang dari penutup Doki yang tenang di bawah. Gaya ke-6 Dewa Perang warna-warni, teriak Huo Wu. Tiba-tiba, cambuk tembaga ilahi bermutu tinggi berubah menjadi ribuan bunga mekar dan menyerang bagian bawah perisai Doki, karena jurus-jurus sebelumnya tidak lagi dikendalikan oleh siapapun dan menghilang secara otomatis. Salju putih menghilang, namun bunga berwarna-warni muncul di telapak kaki, yang membuat ke-7 malaikat agung merasa ketakutan. Namun, mereka juga bertarung melawan para master dengan pengalaman jutaan tahun. Mereka mati-matian menuangkan energi bertarung mereka ke dalam tudung semangat juang untuk menahan serangan sengit Huo Wu. Boom, boom, boom. Ribuan bunga ungu dan merah mengetuk bagian bawah perisai semangat juang, membuat semburan suara menderu. Namun, serangan bunga ini tidak mampu menembus pertahanan ke-7 malaikat agung. Pertahanan susunan pertempuran memang cukup kuat. Jika kamu tidak bisa mematahkannya dengan Face Arancar, gunakan poin Arancar, pikir Huo Wu dalam benaknya, lalu segera mengubah gerakannya. 6 gaya Dewa Perang 10.000 cambuk dalam satu, kata Huo Wu Jiao, dan kemudian ribuan bunga ungu dan merah berubah menjadi cambuk biru. Cambuk biru ini langsung membombardir titik di topeng semangat juang. Boom! Dengan ledakan besar, perisai pendendam akhirnya pecah di bawah serangan terkonsentrasi. Saat perisai pendendam hancur, ke-7 malaikat agung tidak lagi memiliki perlindungan dari perisai pendendam dan hanya bisa menggunakan sayap malaikat putih besar mereka untuk menahan tarian api, menyerang. Pah! 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 Cambuk es dan api Huo Wu yang panjang menghantam sayap ke-7 malaikat agung dengan ganas pada saat perisai pendendamnya hancur dari 7 malaikat agung dalam keadaan pang camping, dan ke-7 malaikat agung berada dalam kondisi yang menyedihkan. Minum 7 malaikat agung akhirnya pecah dalam posisi yang tidak menguntungkan ini. Mereka melihat cahaya putih yang menakjubkan keluar dari tubuh mereka, dan kemudian secara langsung memantulkan cambuk panjang Huo Wu. Sambil memantul, mereka juga mengirimkan gelombang kuat satu demi satu pukul Huo Wu secara langsung. Haha Huo Wu tertawa manis, mencabut cambuk panjangnya, menggunakan gerakan kaki Sui Yang, dan menghilang ke udara lagi, hanya menyisakan 7 bilah semangat juang yang kuat melewatinya dan menghantam ring di tempat latihan seni bela diri dengan keras. Boom, 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 sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan debu beterbangan. Dalam situasi berdebu seperti itu, tentu saja bermanfaat bagi Huo Wu, yang memiliki kekuatan mental yang relatif tinggi. Huo Wu dapat mendeteksi ke-7 malaikat agung, dan 7 malaikat agung Huo Wu tidak dapat dideteksi sama sekali, sehingga Huo Wu dapat mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. 6 gaya Dewa Perang warna-warni,
kata Huohu sambil tersenyum, dan kemudian cambuk tembaga ilahi kelas atas dibentangkan dengan tangan yang gemetar, dan bayangan cambuk di seluruh langit langsung mengenai 7 malaikat agung. Yang tersesat. 7 malaikat agung mencoba yang terbaik namun, kekuatan mental mereka tidak dapat mendeteksi Huohu, mereka juga tidak dapat mendeteksi cambuk panjang yang tidak dapat diprediksi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memusatkan energi bertarung mereka pada permukaan tubuh untuk menghindarinya terluka parah oleh Huohu. Pertarungan menjadi sepihak. Tak perlu dikatakan lagi, Huohu pasti akan menang, dan 7 malaikat agung pasti akan kalah-kalah. Huohu akan menang, akankah Longge dan yang lainnya diselamatkan? 7 malaikat agung akan kalah. Apakah mereka melanggar perjanjian dan menyerang Longge dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri? Tidak menyenangkan lagi. Malaikat tertinggi Michael meraung dengan marah, dipukuli hingga memar, lalu meninggalkan formasi pertempuran malaikat dan terbang keluar. Malaikat agung lainnya juga memisahkan diri dari formasi pertempuran malaikat dan terbang menjauh. Hanya malaikat agung Wulier yang berlari lambat yang terluka parah oleh Huohu. Namun, Huohu juga berhenti menyerang dalam kebingungan saat ini. Menurutnya, dia sudah menang. Haha, aku menang. Kamu boleh pergi sekarang, kata Huohu sambil tersenyum. Cambuk perunggu suci bermutu tinggi yang dia pegang di tangannya masih meludah, siap menyerang kapan saja. Dari sudut pandang Huohu, jika 7 malaikat agung tersebar, dia harus mengalahkan masing-masing malaikat agung. Oleh karena itu, pertempuran ini bukanlah kompetisi, dia pasti akan menang. Kamu menang, tapi kami tidak boleh kalah, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Apa maksudmu dengan itu? Wajah Giok Huohu menjadi dingin, lalu dia berteriak. Jika ini pertarungan yang adil, kami memang akan kalah, tapi ini bukan pertarungan. Ini terkait dengan perkembangan surga kami dan nerakamu. Oleh karena itu, kami hanya bisa melakukan apapun, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum, dan kemudian mengirim pesan ke malaikat agung lainnya, meminta mereka untuk segera bergegas menuju Longge yang pingsan dan yang lainnya. Orang-orang di dunia surga memang tercela, tapi jangan pernah berpikir untuk bergegas. Huohu menggunakan gerak kaki Suyang, dan kemudian langsung terbang ke depan istana naga Fei Fengwu, menghalangi jalan ke-7 malaikat agung. Di antara ke-7 malaikat agung, hanya Wulier mereka yang terluka parah, namun malaikat agung lainnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Haha, tadi kita tidak punya siapapun untuk diserang. Sekarang kita bisa menyerang sebanyak yang kita mau, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum, lalu mengarahkan malaikat agung lainnya untuk menyerang Huohu dengan pedang semangat juang mereka baru saja diserang oleh Huohu. Pencambukan itu membuat mereka sangat marah, sekarang mereka menggunakan Fire Dance untuk memastikannya melindungi kelemahan Longge dan yang lainnya, mereka dapat terus menyerang Huohu. Mereka tidak khawatir Longge dan yang lainnya akan bangun, karena itu adalah minuman dewa mabuk, dan bahkan orang-orang di alam dewa akan mabuk setelah meminumnya, belum lagi Longge dan yang lainnya, jadi sekarang mereka bisa menyerang Huohu dengan tenang dan melampiaskan amarahnya. Hah! Huohu berteriak, dan cambuk es dan apinya yang panjang terbang ke atas dan ke bawah, menahan serangan 7 malaikat agung. Selama pertempuran tadi, karena gerak kakinya yang berair, ke-7 malaikat agung tidak dapat menyerang, dan mereka diserang olehnya dengan sia-sia. Itu hanya cambuk. Sekarang untuk melindungi Longge dan yang lainnya, dia harus menjaga gerbang istana Long Fei Fengwu dan tidak bergeming sedikitpun. Boom, boom, boom. Serangkaian bilah semangat juang yang kuat membombardir pelindung pertahanan Huohu yang terbuat dari cambuk tembaga suci bermutu tinggi, es, dan api, membuat semburan ledakan, semangat juang juga habis dengan cepat, dan ke-7 malaikat agung tidak punya waktu untuk menyerang. Mereka tidak khawatir Huohu akan menyingkir, karena begitu Huohu menyingkir, yang terluka pasti tidak sadarkan diri. Longge dan yang lainnya. 7 malaikat agung menembakkan pedang semangat juang mereka dengan putus asa. Sekarang suasana hati mereka sangat bahagia, karena ini benar-benar berbeda dari situasi di mana mereka baru saja diserang oleh Huohu serangan pedang, tidak peduli seberapa kuatnya, Huohu dapat menahannya. Huohu, yang berada di level 0 Qizun, harus melawan karena ada rekannya yang tidak sadarkan diri di belakangnya, ada Longge yang tidak sadarkan diri, dan ada 2 anak berusia 1 bulan yang menunggunya untuk menyusui, dan ada juga terlalu banyak harapan di neraka. Jadi dia harus bertahan, dan dia melihat semangat juang biru keluar dari tubuh Huohu, dan seluruh dirinya memasuki keadaan tenang cambuk panjang es dan api tembaga ilahi terbang ke atas dan ke bawah, melawan dengan gelombang pedang semangat juang. Pada saat itu, Huohu merasa kekuatan mentalnya terus meningkat. Pada saat kritis seperti itu, Huohu meledak dengan potensi besarnya. Dia berdiri di depan istana naga Fei Fengwu, seolah-olah itu adalah gunung yang sulit untuk mengguncang. Dia cambuk panjang yang dia lambaikan digunakan untuk bertahan melawan pelat besi tebal,
membuat serangan pedang Doqi itu sama sekali tidak efektif dalam perawatan Muyu tingkat 10, kekuatan mental dan semangat juang seluruh orang terus pulih. Pada saat yang sama, tubuh Huohu dikelilingi oleh sejumlah besar air kolam malaikat. Huohu dapat menyerap air kolam malaikat sambil menahannya serangan pedang semangat juang. Huohu terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat memulihkan semangat juang dan kekuatan spiritualnya lebih cepat daripada menghabiskan semangat juang dan kekuatan spiritualnya. Jika ini terus berlanjut, Huohu bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Namun ketujuh malaikat agung tidak menyadari hal ini. Mereka terus menyerang, berharap menghabiskan banyak semangat juang Huohu sebelum melancarkan serangan yang dahsyat. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa dengan keadaan Huohu saat ini, semangat juang dan kekuatan mentalnya tidak ada cara untuk menggunakan semuanya, Huohu bisa menggunakannya untuk pertahanan. Naga dan burung Phoenix menari di istana. Di sebelah meja tempat Long Ge dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Semua orang tidak sadarkan diri, termasuk Long Zizi. Long Ge tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri, dan kemudian secara bertahap menemukan bahwa kesadarannya telah terbenam dalam ruang dantian yang tak terbatas. Di mana di sini, Long Ge menemukan bahwa jiwanya berenang di dantiannya, dan menemukan bahwa ada ruang yang tak berujung dan indah di dantiannya. Ya, ini adalah bagian dalam dantianku, 30 galaksi. Bagaimana jiwaku sampai di sini? Tubuhku sepertinya sudah tidak ada lagi. Long Ge berpikir, sekarang dia hanya memiliki jiwa, dan tubuhnya telah mabuk dipisahkan dari Yuan Shen. Tidak, Huohu masih di luar, dan dia memiliki dua anak bersamanya. Musuh yang dia hadapi adalah 7 malaikat agung. Aku harus menemukan cara untuk mengendalikan tubuhku dan menghilangkan kekuatan obatnya. Long Ge berpikir, dan kemudian Yuan Shen saya mencoba segala cara untuk menerobos batasan dantian, tetapi tidak ada cara sama sekali. Tepat ketika jiwa Long Ge sangat cemas, di tata surya dari 30 galaksi di dalam dantian, dan di bumi yang telah menyerap banyak energi dari matahari, banyak kehidupan telah lahir, meskipun kebijaksanaan dari kehidupan itu sangat rendah, tetapi makhluk-makhluk ini juga memiliki gagasannya sendiri, dan gagasan ini adalah kekuatan spiritual. Long Ge merasa bahwa dengan bantuan makhluk lemah di bumi, kekuatan spiritual jiwa terus berkembang. Kemudian, Long Ge merasa bahwa kekuatan spiritualnya dapat menembus batasan dantiannya, dan memiliki sedikit hubungan dengan baju besi God of War di luar. Ketika jiwa Long Ge memiliki sedikit hubungan dengan God of War Armor mulai mengerahkan kekuatannya yang besar. God of War Armor mulai mengeluarkan nafas dingin, yang langsung mengalir ke tubuh Long Ge. Tubuh Ge secara bertahap mengeluarkan anggur yang diminumnya. Baju besi Dewa Perang adalah baju besi yang dikenakan oleh Dewa Perang saat itu. Tentu saja, Long Ge tidak terkejut sama sekali bahwa itu memiliki fungsi detoksifikasi. Lambat laun, Long Ge menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap menyatu dengan jiwanya, dan Long Ge secara bertahap dapat melanjutkan tindakannya. Namun, Long Ge bukan berasal dari alam dewa, dan tubuhnya tidak sekuat alam dewa. Orang-orang sangat kuat, dan butuh setidaknya 3 jam bagi Long Ge untuk mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, kesadaran Long Ge telah kembali ke tubuhnya, dan kekuatan mentalnya dapat dilepaskan untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Kekuatan mental Long Ge hilang, dan dia segera menemukan Huohu berjaga di depan istana Long Fei Fengwu. Huohu, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Ge mengirim pesan ke Huohu. Setelah Huohu tertegun, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutan di dalam hatinya, dan kemudian terus menahan serangan kuat dari 7 malaikat agung. Menurut Huohu, saat Long Ge bangun, dia bisa menjaga ke-7 malaikat agung sesuka hati. Saya sudah bangun, tapi tubuh saya masih mati rasa dan tidak bisa bergerak. Setidaknya butuh 3 jam bagi saya untuk pulih ke kondisi terbaik saya, kata Long Ge melalui transmisi suara. Oke, aku akan bertahan selama 3 jam saja. Bagaimanapun, aku bisa memulihkan semangat juang dan energi mentalku lebih cepat daripada yang aku konsumsi. Aku bisa terus maju, kata Huohu melalui transmisi suara, tapi pertahanannya tinggi, cambuk tembaga ilahi tingkat tinggi di tangannya tidak pernah berhenti. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Selama kamu bertahan selama 3 jam lagi, aku akan bisa bergerak secara otomatis. Aku ingin tahu apa anggur naga dan Phoenix ini. Bahkan Suanyuan Qingwu, yang berada di tingkat ke-9 Qizun, tidak tahan, kata Long Ge melalui transmisi suara. Ke-7 malaikat agung ini mengatakan itu adalah anggur yang diminum. Bahkan orang-orang di alam dewa akan mabuk setelah meminumnya, jadi tentu saja orang-orang di alam abadi juga akan mabuk setelah meminumnya, kata Huohu melalui transmisi suara. Saya tidak tahu dari mana Long Zizi mendapatkan semua anggur ini, yang membahayakan semua orang. Long Zizi ini terlalu ceroboh, kata Long Ge melalui transmisi suara. Kemudian kekuatan mentalnya mendeteksi tempat Long Zizi,
dan dia menemukan Long Zizi itu juga sedang mabuk. Tanpa sadar akan urusan manusia, nampaknya Long Zizi juga kurang beruntung dan kebetulan dimanfaatkan oleh ketujuh malaikat agung yang memiliki niat penuh perhitungan dan tidak disengaja. Bukan salahkan Zizi, selama kita menahan serangan ketujuh malaikat agung ini, kita hanya harus lebih berhati-hati di masa depan, kata Huowu melalui pesan tersebut, namun cambuk panjang yang menahan serangan tersebut tidak berhenti, sama sekali. Haha, coba kulihat bagaimana dengan kedua anak kita. Kekuatan mental Long Ge dilepaskan, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Yiyi dan Long Yiyi yang berusia 1 bulan terbaring di tanah dengan patuh, tertidur lelap, sama sekali mengabaikannya, lingkungan mereka. Tidur nyenyak Long Ge mengirim pesan ke Huowu. Yah, aku hanya perlu bertahan selama 3 jam, kata Huowu sambil tersenyum. Memikirkan anak itu, Huowu tidak bisa menahan senyum lembut di wajahnya, tapi senyuman inilah yang mengkhianati senyum Huowu, suasana hati. Tidak, mengapa Huowu tertawa? Malaikat tertinggi Michael mengirimkan pesan itu. Dia menyerang dan mengirimkan pesan itu pada saat yang sama tanpa mengabaikan sama sekali. Ya, aku juga menemukannya. Secara logika, dia seharusnya tidak tertawa ketika kita menyerangnya. Mungkinkah salah satu dari Long Ge dan yang lainnya sudah bangun? Kata Malaikat Agung Wu Lier, tetapi setelah perawatan setelah itu, lukanya menjadi lebih ringan, tetapi efektivitas tempurnya tidak lagi mencapai titik terkuatnya. Saya rasa begitu, dan Anda lihat Huowu telah bertahan, kami tidak memiliki peluang sama sekali, kata Malaikat Tertinggi Michael dalam sebuah pesan. Lebih penting lagi, saya menemukan bahwa Huowu memulihkan semangat juang dan kekuatan mentalnya dengan sangat cepat. Semangat juang dan kekuatan mentalnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Tampaknya kita harus mengubah strategi ofensif kita. Yah, tujuan kami bukanlah Huowu, tujuan kami adalah membasmi Long Ge yang tidak sadarkan diri dan yang lainnya. Selama kami bisa mendapatkan peralatan perunggu suci bermutu tinggi dari mereka, kali ini kami akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, yang lebih ideal adalah mendapatkan manik roh teleportasi tingkat Qi Zun, kata Malaikat Tertinggi Michael sambil tersenyum. Nah, sekarang kita harus berhenti menyerang Huowu, dan langsung menabrak istana naga Fei Feng Wu dari 7 arah dan terbang masuk. Saat itu, meskipun Huowu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa berhenti kita, kata Malaikat Tertinggi Wu Lier. Ayo kita bertindak, teriak Malaikat Tertinggi Michael dengan keras, lalu ketujuh malaikat agung itu segera terbagi menjadi 7 arah dan bergegas menuju istana naga terbang Phoenix. Menghadapi situasi seperti itu, Huowu tiba-tiba terpana, tidak teriak Huowu dengan suara serak, tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menghentikan 7 malaikat agung untuk menerobos masuk ke istana naga Fei Feng Wu. Boom, boom, boom. 7 malaikat agung menabrak istana Long Fei Feng Wu dari 7 arah, secara langsung menyebabkan istana Long Fei Feng Wu hancur berkeping-keping, dan mereka juga langsung bergegas menuju perisai pendendam yang dipasang oleh Huowu, bersiap untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya dalam satu gerakan. Tidak, Huowu mencoba yang terbaik untuk menggunakan gerak kaki Suyang, dan benar-benar terbang di depan penutup Douqi sebelum 7 malaikat agung menyerang penutup Douqi. Ketujuh malaikat agung itu menghela nafas saat melihat kecepatan Huowu, tapi sekarang mereka sama sekali tidak peduli dengan kecepatan Huowu, mereka hanya perlu membasmi Long Ge dan orang lain di belakang Huowu. Berbaring di belakang Huowu adalah Long Ge, Tang Yidao, Xuanyuan Xiaoyu, Yao Tian, Long Zizi, Xiao Ling, Xiao Qing, Xiao Hong, Qilin Xiaobai, Qilin Xiaoqiang, Qilin Xiaoliang, dan Yaizuan Xiaodou, Yazu Xiaoya, Suani Xiaoni, Xuanyuan Qingwu, dan 2 anak berusia 1 bulan. Jumlah mereka terlalu banyak, yang juga membuat 7 malaikat agung memiliki lebih banyak target untuk diserang. Haha Huowu, kamu tidak bisa menghentikan kami, seranglah malaikat tertinggi Michael, lalu mengabaikan Huowu dan langsung memerintahkan malaikat agung lainnya untuk menyerang Long Ge dan yang lainnya di belakang Huowu. Pada saat kritis seperti itu, kekuatan mental Long Ge tiba-tiba dan dengan cepat diaktifkan, dan kemudian mengumpulkan semua orang di belakang Huowu. Meskipun tubuh Long Ge tidak dapat bergerak, kekuatan mentalnya mampu memindahkan Tang Yidao dan yang lainnya ke belakang Huowu agar Huowu dapat berkonsentrasi pada pertahanan. Apa, beberapa dari mereka sebenarnya bisa menggunakan kekuatan mental untuk menggerakkan yang lain, kata malaikat tertinggi Michael dengan terkejut. Bom pedang semangat juang ditembakkan ke lantai istana Long Fei Feng Wu, menyebabkan ledakan dahsyat, tetapi tidak dapat mengenai Long Ge dan yang lainnya, karena mereka semua terkonsentrasi di belakang Huowu oleh kekuatan mental Long Ge. Cambuk panjang itu panjangnya 3 kaki. Sekarang cambuk panjang Huowu menjaga radius 3 kaki, mencegah 7 malaikat agung melukai Long Ge dan yang lainnya. Tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk mengeluarkan racun dari pembuatan bir Zuisen. Itu sama sekali tidak mungkin.
Malaikat tertinggi Wulier berkata dengan tidak percaya. Pembuatan Bir Zui Shen dapat membuat orang-orang di alam dewa mabuk. Tidak mungkin bagi Long Ge dan yang lain. Jika seseorang menolaknya, bahkan Master Qizun tingkat 9 akan tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Malaikat tertinggi Wulier tidak mempercayainya sama sekali, dan tidak ada malaikat agung lainnya yang mempercayainya. Namun, faktanya ada di depan mereka. Seseorang di antara Long Ge dan yang lainnya pasti telah memaksakan kekuatan obat dari Zui Shen Brew, dan itu masih efektif. Setelah menggunakan kekuatan mental, mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Ge dapat menggunakan energi armor Dewa Perang untuk menghilangkan kekuatan obatnya, jadi mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Ge dan yang lainnya dapat melarikan diri dari kekuatan obatnya. Long Ge juga mengakui hal ini, karena Xuanyuan Qingwu, yang berada di Qizun tingkat 9, masih dalam keadaan koma, dan dia mengandalkan Dewa Perang Armor untuk keluar dari komanya. Huohu, ayolah, selama kamu bertahan lebih dari 1 jam, aku seharusnya bisa bergerak dengan enggan, kata Long Ge melalui pesan tersebut. Harap diingat. Baiklah, Saudara Long, aku pasti akan bertahan selama 2 jam, kata Huohu melalui transmisi suara. Sekarang cambuk tembaga ilahi bermutu tinggi miliknya, api es, ada di depannya untuk mempertahankan kedap udaranya, dan dia tidak melakukannya, peduli dengan serangan 7 malaikat agung. 7 malaikat agung tidak lagi menyia-nyiakan energi bertarung mereka untuk menyerang. Sekarang mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendiskusikan cara menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa dari mereka seharusnya sudah bangun dan bisa menggunakan kekuatan spiritualnya, kata malaikat tertinggi Rafael. Yah, kurasa Long Ge lah yang terbangun, karena dia mendapat manik roh teleportasi setingkat Qizun. Mungkin manik roh itu memiliki efek detoksifikasi, kata malaikat tertinggi Michael dalam sebuah pesan. Sekarang kita tidak bisa menembus pertahanan Huowu, dan kita tidak bisa melukai Long Ge dan yang lainnya, haruskah kita mundur? Begitu Long Ge cukup beruntung untuk datang, kita akan mendapat masalah, dalam sebuah pesan. Saat itu, Tuan sejati Wode adegan pembasmian masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak ingin menjadi Tuan sejati Wode yang kedua. Sungguh menyedihkan kehilangan master tingkat Qizun. Tidak masalah. Huowu belum melakukan serangan balik, artinya dia juga mengulur waktu. Ayo serang sebanyak mungkin. Serang 1 jam dulu. Jika serangan kita masih tidak efektif setelah 1 jam, kita akan mundur, kata malaikat tertinggi Michael dalam sebuah pesan. Baiklah, mari kita lanjutkan penyerangannya, kata malaikat tertinggi Raguel dalam pesannya. Transmisi suara hanya berlangsung sesaat. Setelah beberapa saat, ke-7 malaikat agung memulai serangan sengit terus-menerus terhadap Huowu. Kali ini mereka tersebar di 7 arah. Long Ge dan yang lainnya menyerang dari 7 arah es yang melambai-lambaikan perunggu ilahi bermutu tinggi. Api membentuk lingkaran dengan radius 3 kaki, menjaga Long Ge dan yang lainnya. Namun, karena jangkauan serangan yang besar yang harus diblokir oleh Huowu, semangat juang Huowu juga terkuras dengan sangat cepat, dan tingkat energi bertarungnya, konsumsinya sudah jauh lebih besar. Sejauh dia telah mendapatkan kembali semangat juangnya. Kamu harus bertahan, pikir Huowu dalam benaknya, dan kemudian bertahan dengan putus asa. Untuk Long Ge dan yang lainnya, Huowu menghabiskan banyak energi bertarung. Hanya dengan cara ini dia bisa memblokir serangan gila dari 7 malaikat agung 7 arah. 7 malaikat agung juga menyerang dengan ganas, karena mereka tahu waktu mereka hampir habis. Jika mereka tidak dapat menembus pertahanan Huowu dalam waktu singkat, mereka hanya akan menunggu untuk melarikan diri dengan putus asa. Boom, 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 semburan ledakan terjadi pada es dan api cambuk panjang tembaga dewa bermutu tinggi. Semangat juang Huowu juga dengan cepat terkuras meskipun dia diperlakukan oleh ikan kayu tingkat 10 dengan atribut kayu dan air kolam bidadari dalam jumlah besar, semangat juang Huowu masih menghilang dengan cepat. Huowu, berapa lama kamu bisa bertahan? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya harus terus berjalan, Huowu mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun Long Ge sangat cemas, tidak ada gunanya merasa cemas. Yang terpenting baginya sekarang adalah bagaimana membiarkan kekuatan Zui Shen yang meninggalkan tubuhnya untuk memulihkan kekuatan bertarungnya. Oleh karena itu, Long Ge menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu pada saat kritis dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kelenturan tubuhnya. Kekuatan mental Long Ge dilepaskan secara maksimal, dan kemudian bergabung dengan Armor God of War di dalam tubuhnya. Setelah menggabungkan Armor God of War, energi dingin di dalam Armor God of War mengalir ke tubuhnya, dan Long Ge sebenarnya merasakan tubuhnya pulih kesadarannya dengan cepat. Kalau terus begini, hanya butuh setengah jam baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya. Huowu, selama kamu bertahan selama setengah jam lagi, aku bisa mendapatkan kembali kekuatan bertarungku, kata Long Ge dalam hati.
Sekarang dia tidak berani mengganggu Huowu. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mentalnya untuk memulihkan kesadaran fisik. 10 menit kemudian, Huowu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mengapa Huowu mampu menjaga pintu masuk utama istana Long Fei Feng Wu pada awalnya? Ini karena Huowu hanya perlu menjaga satu titik. Sekarang mengapa Huowu mulai tidak bisa bertahan setelah 10 menit? Karena sekarang Huowu perlu memegang lingkaran dengan radius 3 kaki. Ini seperti hujan yang turun dari langit payung, namun jika diminta memegangnya akan sangat sulit menggunakan payung matahari raksasa. Huowu menghadapi kesulitan seperti itu, tetapi Huowu masih mengertakkan gigi dan bertahan tanpa menyerah sama sekali. Begitu dia menyerah, tidak hanya Long Ge dan yang lainnya yang akan dikutuk, tetapi kedua anak yang baru lahir juga akan dikutuk. Kehidupan anak usia 1 bulan sangat rapuh dan harus dilindungi dengan baik. Tapi apakah Huowu masih bisa bertahan? 20 menit kemudian, pertahanan Huowu sudah berlubang. Boom diikuti dengan ledakan dahsyat, cambuk tembaga ilahi bermutu tinggi milik Huowu tidak dapat lagi melindunginya sepenuhnya, memperlihatkan celah yang jelas. Tentu saja, ketujuh malaikat agung tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka mengirimkan 5 malaikat agung untuk melanjutkan serangan, dan 2 malaikat agung lainnya bergegas maju. Berhenti, kata Huowu Jiao, masih melambaikan cambuk panjang di tangannya dengan putus asa untuk memblokir serangan 5 malaikat agung yang tersisa. Meskipun Huowu berteriak untuk berhenti, malaikat agung ini tidak mau mendengarkannya. Mereka bergegas maju dengan putus asa, berharap untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya dari jarak dekat dan menyita peralatan. Pada saat ini, Long Ge telah menggunakan racun tersebut selama 20 menit, dan kekuatan obat tersebut secara bertahap menghilang. Meskipun masih sulit untuk bergerak sekarang, masih mungkin untuk menakuti malaikat agung ini. Long Ge mendengus dingin, lalu bangkit dari tanah, dan kemudian muncul di depan 2 malaikat agung yang bergegas memegang pedang Dewa Perang. Kedua malaikat agung itu terkejut dan segera mundur. Haha kakak Long, kamu sudah bangun. 7 malaikat agung telah selesai kali ini. Huowu tertawa dan kemudian berhenti bertahan. Malaikat agung juga dengan bijak berhenti menyerang. Mereka sekarang memfokuskan seluruh energinya pada tubuh Long Ge. Long Ge muncul sudah bagus bahwa mereka bisa melarikan diri sekarang. Tentu saja, mereka tidak punya niat menyerang. Faktanya, Huowu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya mengambil kesempatan untuk beristirahat. Saudara Long, bagaimana kabarmu sekarang? Huowu bertanya melalui transmisi suara. Tidak apa-apa untuk menakut-nakuti mereka, tapi aku masih belum bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatanku sekarang. Aku bisa melakukan detoksifikasi dalam 10 menit, tapi sekarang, kurasa aku tidak bisa melakukan detoksifikasi dalam waktu kurang dari setengah jam. Yin Dao. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Huowu bertanya melalui transmisi suara. Jelas tidak mungkin untuk bertarung sekarang. Akan lebih baik jika kita bisa menakut-nakuti mereka, kata Long Ge dalam sebuah pesan. Transmisi suara hanya berlangsung sesaat. Long Ge tersenyum dan berkata kepada ketujuh malaikat agung, kamu boleh pergi sekarang. Jangan paksa aku untuk membasmi. Ketika Long Ge dan Huowu mengirimkan pesan, ketujuh malaikat agung sebenarnya sedang mengirimkan pesan. Apakah Long Song hanya gertakan? Apakah racunnya belum didetoksifikasi? Kata malaikat tertinggi Rafael dalam sebuah pesan. Melihat dia bisa berdiri, dia tidak boleh menggertak. Jika dia memulihkan 50% dari skillnya, kita semua akan digantung di sini, kata malaikat tertinggi Raguel. Long Ge adalah orang yang harus membalas dendam atas keluhannya. Jika kita menghadapinya dengan cara ini, Long Ge pasti akan melawan dengan cara ini. Sekarang dia tidak melawan, itu berarti dia belum pulih sama sekali. Dia mungkin berdiri dan hanya menggertak. Malaikat tertinggi Michael berkhotbah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyerang atau melarikan diri? Semakin lama, semakin baik bagi Long Ge dan yang lainnya, kata malaikat tertinggi Wulier dalam sebuah pesan. Target kami adalah anak-anak mereka, kata malaikat tertinggi Michael. Targetnya adalah anak mereka, tanya malaikat tertinggi Rafael melalui pesan. Hanya ketika mereka menangkap anak-anak mereka, barulah mereka dapat melemparkan senjata berbisa ke arah mereka, kata malaikat tertinggi Michael. Ayo kita ambil tindakan, kata malaikat agung satu demi satu, lalu mereka mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Mereka mengirimkan pesan itu hanya sesaat, setelah pengiriman pesan berakhir, mereka segera mengambil tindakan. Apa? Huowu memblokir serangan keempat malaikat agung ketika dia terkejut. Dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan memblokir keempat malaikat agung. Long Ge mendengus dingin, mengayunkan pedang Dewa Perang, dan dengan hanya 10 kekuatan tempur yang dipulihkan, dia hanya bisa memblokir malaikat agung dengan pedang Dewa Perang, dan kemudian menggunakan cahaya pedang dari pedang Dewa Perang untuk menjebak malaikat agung, tapi tetap saja ada malaikat agung yang tidak memiliki siapapun yang menghentikannya.
Dia dengan cepat terbang ke belakang Long Ge dan Huo Wu, dan menggendong Long Yi, salah satu dari dua anak di tanah, dalam pelukannya. Jangan bergerak, teriak malaikat tertinggi Michael. Dia sedang menggendong anak Long Song dan Fire Dance, Long Yi. Segera, Long Ge dan Huo Wu terpaksa berhenti menyerang, tetapi mereka tidak menyerah dalam bertahan, karena begitu mereka menyerah dalam bertahan, semua orang akan mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Ge berteriak dengan dingin. Saat anak Long Yi digendong di tangan yang lain, potensi tak terbatas Long Ge meledak. Jika pihak lain membawa anaknya pergi, dia tidak perlu main-main jadi, dalam sekejap, obat di Long Ge menguap dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang tidak ingin kami lakukan? Kami hanya ingin menegosiasikan persyaratan dengan Anda, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Telapak tangannya selalu berada di punggung anak berusia 1 bulan, Long Yi kekuatannya untuk meludah. Dia bisa meledakkan naga berumur 1 bulan itu berkeping-keping satu persatu, tapi sekarang dia memikirkan betapa pentingnya anak ini di hati Long Ge dan Huo Wu tergantung pada derajatnya, mereka bisa mengajukan kondisi yang berbeda. Pada saat ini, malaikat agung lainnya juga terbang ke sisi malaikat tertinggi Michael untuk mencegah Long Ge dan Huo Wu melakukan serangan diam-diam. Namun, Long Ge dan Huo Wu tidak berani bergerak sekarang, karena jika mereka bergerak, anak-anak mereka mungkin akan terbasmi mereka, basmi, meski mereka bisa saling membasmi untuk membalaskan dendam anak mereka, tapi apa gunanya balas dendam? Anak itu tidak akan rugi apa-apa, dan balas dendam tidak ada gunanya, jadi satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah menyelamatkan nyawa anak itu. Mereka bisa menerima syarat yang diajukan pihak lain, apapun kondisinya. Namun, Long Ge dan Huo Wu tidak bisa menunjukkan kepedulian yang besar terhadap anak-anak mereka di permukaan, karena jika mereka melakukannya, pihak lain akan meminta banyak uang. Huo Wu, jangan terlalu khawatir, jika tidak, kondisi mereka mungkin akan keterlaluan, kata Long Ge kepada Huo Wu melalui pesan. Ya, jawab Huo Wu melalui transmisi suara. Namun, mata Huo Wu mengungkapkan kepedulian di hatinya, yang ditangkap oleh malaikat agung di seberangnya. Haha, sebagai seorang ibu, Huo Wu masih peduli dengan anak-anaknya. Saat ini, kita bisa melakukan lebih banyak hal baik. Manfaat apa yang kamu inginkan? Malaikat tertinggi Michael mengirimkan pesan. Kita bisa meminta perlengkapan perunggu suci bermutu tinggi dari mereka, atau bahkan pedang pada penyanyi naga, karena di dalamnya bertatahkan harta langka itu, kata malaikat tertinggi Raguel dalam sebuah pesan. Tidak, saya pikir kita bisa meminta lebih banyak, tidak hanya peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi, tetapi juga harta langka itu, dan salah satu dari 5 perintah Dewa Perang, perintah penyemprotan ibel, kata malaikat tertinggi Wulier di sebuah pesan. Bisakah kamu juga mendapatkan perintah penyemprotan ibel? Bukankah Long Ge memberikan perintah penyemprotan ibel kepada keluarga Long? Benar, kata malaikat tertinggi Michael dalam sebuah pesan. Kami menuntut harga tinggi, jadi kami mengabaikannya, kata malaikat Uril dalam pesannya. Oke, ayo kita lakukan ini, kata malaikat tertinggi Michael melalui pesan itu, lalu berkata kepada Long Ge sambil tersenyum Long Ge, kami tidak ingin melakukan apapun, kami hanya ingin beberapa perlengkapan perunggu dewa bermutu tinggi. Berapa banyak yang kamu inginkan? Long Ge berkata dengan suara yang dalam. Kita ada 7, jadi kita membutuhkan setidaknya 7 item, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Huo Wu dan aku tidak punya sebanyak itu. Peralatan lainnya telah diambil oleh mereka. Aku tidak akan membiarkanmu melukai mereka, kata Long Ge sambil menggelengkan kepalanya. Berapa banyak yang kamu punya? Tanya malaikat tertinggi Michael. Kami hanya punya 4, kata Long Ge. Kalau begitu berikan kami 4 peralatan perunggu ilahi bermutu tinggi terlebih dahulu, kata malaikat tertinggi Michael. Oke, kata Long Ge, dan kemudian berpura-pura dengan senang hati tidak mengidentifikasi pemilik baju besi tembaga dewa bermutu tinggi dan pedang tembaga dewa bermutu tinggi. Faktanya, dia diam-diam mengirim pesan ke Huo Wu, ayo berpura-pura tidak mengetahui identitas pemilik peralatan tersebut, dan kemudian menggunakan peralatan tersebut untuk menyerang mereka. Ya, kata Huo Wu melalui pesan itu, dan kemudian berpura-pura mengenali pemilik baju besi tembaga ilahi bermutu tinggi serta es dan api cambuk tembaga ilahi bermutu tinggi. Kemudian, Long Ge dan Huo Wu mengirimkan 4 peralatan perunggu ilahi bermutu tinggi kepada 7 malaikat agung dengan kekuatan spiritual mereka. Pergilah dan kenali dewa, dan aku akan menjaga anak itu. Malaikat tertinggi Michael tersenyum, dan kemudian dia masih menggendong Long Ge dan anak Huo Wu, Long Yi, di pelukannya, jadi dia tidak pergi mengambil perlengkapannya, tapi meminta malaikat agung lain untuk mengambil perlengkapannya. Hei, mari kita berhenti mengenali tuannya. Long Ge menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian mengirim pesan ke Huo Wu. Ya Huo Wu dengan enggan juga melucuti peralatannya sendiri dan mengklaim pemiliknya.
Keempat malaikat agung langsung memperoleh 4 peralatan perunggu ilahi bermutu tinggi dan langsung mengenali tuan mereka, membuat mereka sangat bahagia. Sekarang kamu sudah memiliki peralatannya, segera lepaskan anakku, kata Longge. Haha, kondisi kita belum berakhir, kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Jika kamu memiliki syarat lain, tolong beritahu aku. Wajah Longge menjadi gelap, lalu dia berteriak. Jangan marah, syarat terakhir adalah, dan syarat ini sangat sederhana. Jika kamu membawa perintah penyemprotan Ibel, salah satu dari 5 perintah Dewa Perang, ke dunia peri kami akan melepaskan anak-anakmu. Kata malaikat tertinggi Michael sambil tersenyum. Setelah mempertimbangkan, setelah itu, ketujuh malaikat agung memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang lebih baik daripada mendapatkan perintah penyemprotan Ibel, karena perintah penyemprotan Ibel berhubungan dengan harta karun Dewa Perang, yang sangat penting bagi dunia surga. Jika mereka bisa mendapatkan perintah penyemprotan Ibel, pasti akan menjadi hebat pencapaian bagi mereka. Bilong Singer harta karun eksotis di medan perang jauh lebih penting, jadi mereka memilih perintah penyemprotan setan. Perintah penyemprotan setan sama sekali tidak ada di Longge. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke rumah Long untuk merampoknya? Huohu berkata dengan cemas. Haha, perintah penyemprotan Ibel diberikan kepada keluarga Long oleh Longge. Tentu saja, ada cara untuk mendapatkannya kembali. Kami akan menunggu di surga sampai kamu menukar perintah penyemprotan Ibel dengan putramu, dan kemudian memerintahkan malaikat agung lainnya pergi. Longge dan Huohu hendak mengejar mereka, tetapi malaikat tertinggi Michael berbicara lagi, jangan mengejar mereka, jika tidak, putramu mungkin tidak akan pernah menangis. Mendengar kata-kata tersebut, langkah Longge dan Huohu langsung terhenti. Haha, kami menunggumu di surga untuk menukarkan perintah penyemprotan Ibel. Selama periode ini, kami akan menjaga putramu dengan baik, haha. Malaikat tertinggi Michael tersenyum, lalu dia dan malaikat agung lainnya secara bertahap terbang ke langit. Ingat, jangan sakiti sehelai rambut pun anakku, kalau tidak aku akan membuatmu terlihat baik. Longge meraung marah, lalu pedang Dewa Perang menjabat tangannya dan mengayunkan pedang semangat juang yang kuat. Pedang semangat juang yang kuat terbang melewati 7 malaikat agung dengan suara merobek udara, membuat ketujuh malaikat agung merasa ketakutan. Jika Longge mendapatkan kembali kekuatan seperti itu sekarang, mereka semua akan mati di sini. Jangan khawatir, dalam 3 bulan, jika kamu membawa perintah Ibel ke surga, kami berjanji akan menukar anakmu untukmu, kata malaikat tertinggi Michael dengan serius, lalu dia dan malaikat agung lainnya terbang semakin tinggi, lalu menghilang ke dalam langit. Saudara Long, anak kami, teriak Huohu sedih, jatuh ke pelukan Longge dan menangis. Tidak masalah, Huohu, kami pasti akan membawa anak kami kembali dengan selamat. Longge menghibur Huohu dan berkata, tapi kenyataannya, dia tidak yakin sama sekali kepala keluarga panjang akan membawa semprotan monster itu kembali. Beri dia perintah, lagi pula, ini ada hubungannya dengan neraka, surga, semua orang di dunia peri prihatin dengan harta karun Dewa Perang. Kedua, ada begitu banyak master di dunia surga saya. Bahkan jika mereka menerima perintah semprotan Ibel, tidak pasti apakah mereka akan menepati janji mereka dan mengembalikannya. Oleh karena itu, Longge juga sangat tertekan. Namun, di Huohu di depan semua orang, Longge harus menunjukkan sisi kuatnya. Wow Long Yi, seorang anak lain yang tergeletak di tanah, menangis keras, seolah dia merasakan saudaranya Long Yi telah pergi. Nak, kata Huohu, lalu meninggalkan dada Longge yang sudah basah oleh air mata, berjalan di depan Long Yi, memeluk Long Yi, lalu membelainya dengan penuh perhatian. Longge juga berjalan ke sisi Huohu, menatap penuh kasih pada anak dalam pelukan Huohu, lalu berkata dengan lembut, Yi, apakah kamu merindukan kakakmu? Mendengar perkataan Longge, Long Yi dalam pelukan Huohu tiba-tiba berhenti menangis. Mata besar dilulu menatap Longge dan kemudian ke Huohu, seolah dunia luar adalah hal baru baginya. Jika normal, Longge dan Huohu akan tertawa hangat, tetapi sekarang ketika putra mereka Long Yi dirampok, Longge dan Huohu merasa sedikit patah hati dan perubahan hidup, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Longge tersenyum dan berkata pada Long Yi, kamu pasti bisa bertemu kakakmu lagi dalam 3 bulan. Huohu memandang Longge. Ada senyuman tegas di wajah Longge, dan ekspresi ini membuat Huohu merasa lebih nyaman. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Huohu. Pemikiran Huohu belum stabil setelah Ai pergi. Mari kita tunggu Tang Yidao dan yang lainnya bangun dulu. Saat mereka bangun, kita akan kembali ke benua Dewa Perang dan meminta perintah penyemprotan setan kepada kepala keluarga panjang. Setelah mendapatkan perintah penyemprotan setan, kita bisa pergi ke dunia peri untuk menggantikan Long Yi satu persatu. Kata Song dengan suara yang dalam. Akankah kepala keluarga panjang memberi kita perintah untuk menyemprot setan? Tanya Huohu.
Jangan terlalu banyak berpikir, kita bisa bertanya saja. Jika kita tidak bisa mendapatkan perintah penyemprotan setan, aku tidak akan menyalahkan kepala keluarga panjang. Saat itu, kita akan langsung pergi ke dunia surga dan merebut anak-anak kita Long satu persatu. Kata Long Ge. Yahuowu mengangguk, dia tahu ini adalah satu-satunya solusi. Suatu hari kemudian, Suanyuan Qingwu, orang yang paling berkuasa, bangun dengan santai. Apa yang terjadi? Tanya Suanyuan Qingwu, melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, dan pada Long Ge dan Huowu, yang wajahnya tidak terlalu bagus. Mari kita tunggu sampai mereka bangun, kata Long Ge. Suanyuan Qingwu hanya bisa mengangguk keheranan, tetapi dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada orang yang hilang di seluruh tim. Satu-satunya orang yang hilang adalah Long Ge dan putra Huowu, Long Yi, dia sepertinya mengerti sesuatu. 2 hari kemudian, Tang Yidao, yang keahliannya berada di urutan kedua setelah Suanyuan Qingwu, terbangun, dan kemudian Long Zizi juga terbangun. Menurut tingkat keahlian mereka, Xiao Ling dan Xiao Hong juga terbangun satu demi satu. Long Ge, apa yang terjadi ketika sesuatu terjadi? Long Ge selalu berkata untuk menunggu sampai semua orang bangun sebelum membicarakannya, jadi Tang Yidao dan yang lainnya hanya bisa menunggu semua orang bangun. 3 hari kemudian, ketika Murong Xiaoxing, yang memiliki level pertarungan terendah, bangun, Long Ge mulai memberitahu semua orang apa yang terjadi. Setelah memberitahu semua orang, mata semua orang berubah ketika mereka melihat ke arah Long Zizi, dan Long Zizi juga merasa bersalah. Long Ge, ini salahku. Aku akan pergi ke surga sekarang untuk membantumu merebut kembali Long Yi satu persatu. Long Zizi berkata dengan keras dan bersalah, matanya hampir berair. Long Ge memandang Long Zizi dengan hati-hati. Jika Long Zizi adalah seorang pengkhianat, kemampuan aktingnya akan cukup baginya untuk memenangkan gelar aktor terbaik. Apakah berguna bagimu untuk pergi? Kamu hanya akan mati, desah Long Ge. Long Zizi mengangguk dalam diam, dan air mata mengalir tanpa suara. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan Qizun level 2 saat ini, dia akan mati di surga. Jika seorang pria menitikkan air mata, jangan menangis. Kamu juga anggota keluarga panjang kami. Mengapa kamu menangis? Long Ge berteriak kepada Long Zizi. Long Ge melihat reaksi Long Zizi untuk melihat apakah Long Zizi adalah pengkhianat. Long Ge, Huowu, aku minta maaf padamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan sekarang, kata Long Zizi sambil menangis. Dihadapkan pada penampilan setingkat aktor seperti itu, Long Ge tidak bisa memastikan apakah Long Zizi adalah seorang pengkhianat, jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut sebenarnya, Huowu dan aku tidak menyalahkanmu. Kamu pergi membeli anggur yang bagus niatnya, tetapi kamu dikhianati oleh alam surga ketujuh. Malaikat Agung hanya mengambil keuntungan dari itu. Tapi, bagaimanapun juga, aku membeli anggur ini, dan itu hampir membasmi semua orang, kata Long Zizi dengan rasa bersalah. Ya, kamu membeli anggur naga Phoenix untuk merayakan kelahiran anak naga dan Phoenix untukku dan Long Ge. Baik Long Ge dan aku tahu bahwa niat awalmu baik. Kamu tidak perlu merasa bersalah, di sebelahnya, memegang tangannya Long Yi juga tertidur dengan patuh. Aku minta maaf padamu, kata Long Zizi dengan perasaan bersalah, air mata masih mengalir tidak memuaskan. Tidak ada yang perlu disesali. Jika kamu pengkhianat, aku akan membasmimu terlebih dahulu. Namun, kamu juga meminum anggur naga dan Phoenix. Jika kamu mati, kamu juga akan mati bersama. Jadi aku yakin kamu adalah pengkhianat, bukan pengkhianat, dan jika kamu pengkhianat pasti akan membuat orang marah. Hu juga meminum anggur naga dan Phoenix. Selama Huowu meminumnya sedikit saja, kita semua akan dikutuk. Dari 2 poin ini, kami dapat melihat bahwa Anda bukanlah pengkhianat, dan Anda tidak perlu merasa bersalah. Sekarang kamu mencoba mencari cara untuk membasmi anakku Long Yi. Selamatkan saja dia, kata Long Ge keras. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Long Zizi akhirnya berhenti menangis, lalu menatap Long Ge dengan tegas dan berkata, Long Ge, beritahu aku bagaimana cara menyelamatkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Long Ge mengangguk, lalu berkata kepada semua orang, saya berencana untuk kembali ke keluarga panjang dulu dan meminta perintah kepada tuan dari keluarga panjang untuk menyemprot monster. Jika saya mendapat perintah untuk menyemprot monster, saya akan pergi ke dunia peri dengan Huowu, juga dunia surga. Dunia peri dan dunia surga adalah satu. Jika kita tidak mendapat perintah untuk menyemprot setan, Huowu dan saya akan memasuki dunia keabadian bersama-sama, dan tidak bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan anakku kembali. Long Ge, apapun yang kamu lakukan, anggap aku di dalamnya, kata Tang Yidao. Aku juga. Melihat Tang Yidao mengatakan ini, Yao Tian juga berkata di sebelahnya. Long Ge, aku akan pergi bersamamu juga, kata Suanyuan Xiaoyu. Ketika dia tidak berhasil, Long Ge membantunya.
Sekarang Long Ge akan menyelamatkan putranya, dia harus mendapatkan bagiannya. Aku akan pergi juga, kata Suanyuan Qingwu. Sebagai tetua tertua dari keluarga Suanyuan, sekarang dia bersama Suanyuan Xiaoyu, dia telah meninggalkan banyak harga dirinya sebelumnya pergi, dia pasti akan pergi bersamanya. Long Ge, aku pasti akan menemanimu, kata Long Zizi. Saudara Long, kami akan ikut denganmu juga, kata Xiao Ling dan Xiao Hong. Mereka memiliki hubungan yang paling dalam dengan Long Ge. Mereka berbagi kesulitan bersama, dan kali ini tentu saja tidak terkecuali. Kami, ketiga Qilin bersaudara, juga akan pergi, kata ketiga Qilin bersaudara, jika Xiao Ling dan Xiao Hong pergi, tentu saja mereka akan pergi juga. Aku juga ikut, kata Murong Xiaoxing dan Qilin Xiao Liang tidak bisa pergi, tapi seluruh tim pergi, jadi salah jika mereka tidak pergi. Haha, aku tidak menyangka kalau aku, Long Ge, memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan yang telah melalui hidup dan mati. Aku sangat bahagia. Siapa lagi yang ingin pergi? Kata Long Ge keras sambil tersenyum. Kami, tiga binatang dewa, juga pergi. Tuan kami sudah pergi, jadi bagaimana jika kami tidak pergi? Kata Master Qi tingkat 7, Yaizen Xiaodou, Xiaoya, dan Suani Xiaoni. Ya Long Ge tersenyum dan mengangguk. Long Ge, kami juga ingin pergi, tapi kamu juga tahu kekuatan tempur kami. Jika kami pergi, kami mungkin akan membebanimu lebih banyak, Lucifer, yang berada di tingkat kelima dari sistem Qi, berkata dengan canggung bahkan memiliki sistem Qi tingkat kelima. Dia tidak bisa mengalahkan mereka semua, dan pergi ke sana hanya menambah beban. Sekarang Long Ge telah mencapai Qi Zun tingkat kedua, dan tingkat tempurnya telah mencapai tingkat Qi ke-13 Zun. Dia dapat dengan mudah membasmi Lucifer dan Frost Dragon dengan satu gerakan. Baiklah, mari kita minum sepuasnya jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, aku pasti akan siap untuk meminum sesuatu yang tidak memabukkan ketika saatnya tiba, kata Lucifer sambil tersenyum. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa Long Zizi dan menemukan bahwa kekuatan mental Long Zizi sedikit berfluktuasi. Dia mungkin masih merasa bersalah terhadap Sui Shen Brewing. Nah, sekarang Huohu dan aku bergegas kembali ke rumah Long dengan kecepatan penuh. Kamu pergi ke pintu masuk teleportasi dunia peri untuk menunggu aku dan Huohu. Dalam 2 bulan, apakah aku mendapatkan perintah semprotan ibel atau tidak, kami akan pergi ke pintu masuk teleportasi untuk bergabung denganmu dan pergi ke negeri dongeng bersama, kata Long Ge kepada semua orang. Oke Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk setuju, karena Long Ge sedang terburu-buru sekarang, jadi kecepatan terbangnya pasti sangat cepat, karena itu cukup bagi mereka untuk membantu Long Ge bersiap memasuki dunia abadi. Long Ge, aku akan kembali ke rumah Long bersamamu, kata Long Zizi. Baiklah, terserah padamu untuk memohon kepada kepala keluarga Long. Selama kamu mendapat perintah untuk menyemprot setan, semuanya akan mudah, kata Long Ge. Ya Long Zizi mengangguk. Setelah mengatakan itu, Long Ge tidak lagi tinggal, dan langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya bersama Huohu dan Long Zizi, terbang menuju benua Dewa Perang. Lama memegang Long Yiyi di tangannya, Long Zizi terbang sendirian, dan Huohu menggunakannya Sui Yang Footwork untuk terbang, kecepatan terbang ketiga orang tersebut sebenarnya sama. Terlihat bahwa Long Ge memiliki efektivitas tempur tertinggi dan Huohu memiliki efektivitas tempur paling lemah. Melihat Long Ge dan yang lainnya yang berubah menjadi 3 aliran cahaya dan menghilang ke langit, Tang Yidao, wakil kapten seluruh tim, juga berbicara Long Ge akan meminta perintah semprotan ibel sekarang. Ada masih 2 bulan sebelum memasuki dunia peri. Kami di sini. Anda harus sepenuhnya siap memasuki dunia peri dalam waktu 2 bulan. Nah, dalam 2 bulan ini, saya akan memurnikan ramuan dalam jumlah besar agar kita bisa menyediakannya, kata Yao Tian. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan beberapa peralatan untuk menahan malaikat guna menggandakan efektivitas tempur kita, kata Suanyuan Xiaoyu. Kalau begitu aku akan memanfaatkan hari-hari ini untuk melawanmu secara perlahan guna meningkatkan efektivitas tempurmu, kata Suanyuan Qingwu. Aku juga akan membantumu menyamar. Jika saatnya tiba, jika kekuatan tidak cukup, kita juga bisa mencuri anak itu kembali tanpa memberitahu orang-orang di surga, kata Murong Xiaoxing sambil tersenyum. Oke, sudah beres. Sekarang kita akan terbang perlahan menuju pintu masuk dunia peri. Dalam 2 bulan ini, kita harus membuat kemajuan dan bersiap, kata Tang Yidao lantang. Oke semua orang menjawab serempak. Lebih dari 20 hari kemudian. Benua Ares. Aula keluarga panjang menempati urutan pertama di antara 8 keluarga bangsawan. Di aula utama, kepala keluarga panjang duduk di kursi utama. Di kedua sisinya ada lusinan tetua keluarga panjang yang setingkat Qi Zun di Qi Zun tingkat kedua, dan Huohu, yang berada di tingkat 0 Qi Zun. Ada juga Long Zizi, yang berada di tingkat kedua Qi Zun gadis tua Long Yiyi dalam pelukannya.
Long Ge, kamu bilang kamu ingin menggunakan perintah Ibel untuk menyelamatkan anakmu. Kata kepala keluarga Long, dengan keagungan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya keluarga, dia pada dasarnya adalah penguasa nomor satu di neraka, jadi tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan apa yang dia katakan, dan tidak ada yang berani berbeda pendapat. Ya, Long Ge mengangguk dan berkata, dia sudah memberi tahu kepala keluarga Long dan para tetua keluarga Long apa yang telah terjadi. Beberapa tetua pasti berpikir bahwa tidak ada gunanya menukar perintah penyemprotan Ibel untuk anak Long Ge pada saat seperti itu. Ya, karena seorang anak tidak bisa dibandingkan dengan harta karun Dewa Perang, namun, beberapa tetua juga berpikir bahwa perintah penyemprotan Ibel harus diberikan kepada Long Ge dan dibawa ke dunia peri sebagai ganti anak-anaknya, karena meskipun alam abadi mendapatkan perintah penyemprotan Ibel, perintah Dewa Perang, dan perintah api penyucian masih di neraka, dan tidak mungkin bagi orang-orang di dunia peri untuk membuka harta karun Dewa Perang. Jadi tidak masalah jika Long Ge dan yang lainnya mengambil perintah penyemprotan Ibel. Namun, sebagian besar tetua tidak setuju Long Ge menggunakan perintah penyemprotan setan sebagai imbalan atas seorang anak, karena itu tidak sepadan. Namun, kepala keluarga panjang tidak berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua menunggu keputusan kepala keluarga panjang. Kepala keluarga Long memandang Long Ge dalam-dalam, lalu berkata kepada Long Ge, ikut aku. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga panjang berdiri. Long Ge tertegun sejenak, menatap Huohu di sebelahnya, lalu berkata sambil tersenyum, Huohu, tunggu aku di sini. Baiklah Long Ge, aku akan menunggumu di sini, kata Huohu sambil tersenyum. Kepala keluarga panjang berjalan ke aula samping, dan Long Ge juga mengikuti kepala keluarga panjang ke aula samping. Sekarang, hanya para tetua keluarga panjang yang tersisa berbicara di seluruh aula. Apa yang diminta oleh kepala keluarga kepada Long Ge? Long Lansing, tetua kedua dari keluarga Long, bertanya pada tetua itu. Aku juga tidak tahu, kata tetua tertua dari keluarga Long sambil tersenyum. Faktanya, dilihat dari senyumannya, dia sepertinya tahu, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Karena tetua agung tidak mengatakan apa-apa, tentu saja yang lain tidak tahu apa yang ingin dilakukan kepala keluarga Long dengan Long Ge. Di ruang rahasia aula samping, hanya ada dua orang, kepala keluarga Long dan Long Ge. Haha, Long Ge, tahukah kamu apa yang aku minta kamu lakukan? Kepala keluarga Long memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Long Ge memikirkannya lama sekali, lalu berkata. Faktanya, Long Ge tidak berani memikirkan tentang apa yang diketahui kepala keluarga Long. Keluarkan pedang Dewa Perang dan biarkan aku melihatnya, kata kepala keluarga panjang, dengan nada agak tertekan. Oh Long Ge mengangguk, lalu mengeluarkan pedang Dewa Perang dengan jujur. Dia memegang pedang Dewa Perang. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, hanya mendengarkan orang lain berbicara tentang adegan pertarungannya, sebagai kepala keluarga Long, dia pasti tahu bahwa Long Ge memilikinya. Pedang itu adalah pedang Dewa Perang, jadi Long Ge tidak dapat menyangkalnya saat ini, karena Long Ge tidak tahu bahwa menyangkalnya akan terjadi. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya? Setiap kali kepala keluarga panjang berhasil melewati kesengsaraan ilahi, dapat dilihat betapa kuatnya kepala keluarga panjang. Oleh karena itu, Long Ge saat ini bukanlah lawan sama sekali, dan Long Ge tidak berani menyembunyikan apapun. Jika kepala keluarga bangsawan lain bertanya, Long Ge pasti akan menolak. Namun, orang yang bertanya sekarang adalah kepala keluarga Long, jadi Long Ge tidak akan menolak. Ya, kepala keluarga Long memandang Long Ge dengan persetujuan, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil pedang Dewa Perang dari Long Song, dan kemudian dengan lembut mengelus bilah pedang Dewa Perang pikiran. Long Ge tidak berani mengganggu, tapi hanya melihat dari samping. Setelah sekian lama, kepala keluarga Long melihat ke arah pedang Dewa Perang dan berkata kepada Long Ge, apakah kamu tidak ingin memiliki pedang Dewa Perang? Long Ge tidak tahu mengapa kepala keluarga Long menanyakan hal ini, tapi dia sama sekali tidak bisa berbohong. Jadi Long Ge tersenyum dan berkata, haha, aku berbohong jika aku bilang aku tidak mau, tapi jika kepala keluarga menginginkannya, saya dapat berkontribusi. Haha, dengan mentalitasmu, tak heran kekuatan spiritualmu tumbuh begitu cepat. Pedang Dewa Perang adalah perlengkapan yang digunakan oleh nenek moyang keluarga panjang kita, Dewa Perang. Siapa sih, dunia peri, dan dunia surga yang tidak melakukannya? Ingin kamu melihatnya secara terbuka. Aku sedikit menyukaimu, kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Haha, kata Long Ge sambil tersenyum. Aku baru saja memintamu untuk mengeluarkan pedang Dewa Perang. Jika kamu menyangkalnya, aku pasti akan merebutnya, karena orang yang tidak cukup baik hati tidak pantas memiliki kepala pedang Dewa Perang, kata keluarga panjang dengan dingin. Mendengar perkataan kepala keluarga Long, Long Ge menarik napas dalam-dalam,
lalu tersenyum dan berkata dekat sekali, aku tidak akan menyangkalnya. Haha, pedang Dewa Perang digunakan oleh nenek moyang keluarga panjang kita, Dewa Perang. Selama para tetua telah melihat pedang Dewa Perang, mereka semua tahu bahwa itu adalah pedang Dewa Perang. Tentu saja, kecuali untuk Long Lansing si idiot itu, kata kepala keluarga Long sambil tersenyum, lalu menatap Long Ge, bagaimana kamu mendapatkan pedang Dewa Perang? Long Ge dengan jujur, menceritakan kisah bagaimana dia mendapatkan pedang Dewa Perang. Itu takdir, takdir bahwa kamu sudah mendapatkan pedang Dewa Perang ketika kamu berada di level Kistar. Kamu bisa melihat betapa hebatnya takdir itu. Pedang Dewa Perang ini awalnya milik orang yang ditakdirkan sepertimu, dari keluarga panjang bergumam, lalu melemparkan pedang Dewa Perang kembali padanya. Long Ge dengan senang hati mengambil pedang Dewa Perang. Dia telah menyita pedang Dewa Perang sebagai kepala keluarga panjang, tapi dia tidak berharap untuk mendapatkannya kembali. Ge sudah memiliki hubungan yang dalam, dan sekarang ia juga bertatahkan manik-manik roh teleportasi tingkat Qizun, yang sangat disukai Long Ge. Haha, pedang Dewa Perang sangat kuat. Aku sedikit enggan mengembalikannya padamu, tapi melihat kamu siap menjelajah ke dunia peri, aku akan mengembalikan pedang Dewa Perang kepadamu, kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Terima kasih, Patriark. Long Ge mengangguk dengan gembira. Bahkan Patriark keluarga panjang mengakui bahwa dia bisa memiliki pedang Dewa Perang, bahkan jika anggota keluarga panjang lainnya tahu bahwa Long Ge memiliki pedang Dewa Perang, mereka mungkin tidak akan bisa menolak. Dengan pedang Dewa Perang ini, kamu memiliki modal penyelamat nyawa untuk memasuki dunia abadi. Oleh karena itu, kamu harus memiliki pedang Dewa Perang ini, kata kepala keluarga panjang. Tuan, perintah penyemprotan setan itu, kata Long Ge. Haha, aku akan menangkap token penyemprotan ibel untukmu juga, kata kepala keluarga Long sambil tersenyum, lalu mengeluarkan token gelap dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Long Ge. Long Ge buru-buru menangkapnya dengan tangannya, dan begitu dia memegang token itu, perasaan dingin yang familiar seperti pedang Dewa Perang menembus ke dalam hatinya. Long Ge membukanya dan melihat bahwa itu memang perintah penyemprotan ibel yang dia miliki diperoleh di benua penyemprotan setan. Terima kasih, Guru, Long Ge mengucapkan terima kasih dengan cepat. Jangan berterima kasih padaku. Bukan hanya kamu tidak mau berterima kasih padaku, tapi kamu juga harus berpura-pura bahwa aku tidak merasa marah karena memberimu token semprotan ibel. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari para tetua yang menentangku memberimu token semprotan ibel? Kata kepala keluarga Long Ge sambil tersenyum. Long Ge tertegun, dan segera memahami upaya melelahkan dari kepala keluarga Long. Kepala keluarga Long ingin memberi perintah ibel kepada Long Ge untuk menyelamatkan putra Long Ge, tapi dia takut tentangan kuat dari para tetua, jadi dia memanggil Long Ge ke ruang rahasia. Datang dan berikan dia perintah semprotan ibel, tapi di permukaan, kamu tidak memberikan perintah semprotan ibel pada Long Ge niat. Haha, jika kamu bersyukur, simpanlah dalam hatimu. Aku akan memberitahumu sedikit rahasia tentang perintah penyemprotan ibel, kata kepala keluarga panjang sambil tersenyum. Long Ge mendengarkan dengan cermat. Perintah penyemprotan ibel ini adalah salah satu dari 5 perintah. Itu tidak bisa dihancurkan. Di saat kritis, ini dapat membantumu memblokir semua serangan, dan juga dapat memulihkan 100 kerusakan. Kepala keluarga panjang berkata, haha, masuk faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk God of War Order itu adalah pusaka dari generasi ke generasi kepala keluarga panjang kami. Dengan perintah Dewa Perang, sangat mudah bagi kami, kepala keluarga panjang, untuk selamat dari kesengsaraan ilahi. Generasi sebelumnya mengandalkan perintah Dewa Perang untuk bertahan dari kesengsaraan ilahi. Mereka hanya dapat bertahan dalam situasi kritis. Hanya pada saat kritis kita dapat menggunakan perintah Dewa Perang untuk mengatasi kesengsaraan ilahi. Yah, aku tahu, aku akan bekerja keras untuk berlatih apapun yang terjadi, Long Ge mengangguk dan berkata. Dia tahu niat baik dari kepala keluarga Long, sehingga dia tidak bisa mengandalkan Demon Sprite Token untuk melawan serangan musuh. Dia tidak boleh menggunakan Demon Sprite Token sebagai upaya terakhir. Yah, aku senang melihat kamu tidak rakus akan harta dan bersedia berlatih keras. Sekarang kamu bisa keluar dan ingat untuk berpura-pura tidak mendapat perintah untuk menyemprot setan, kata keluarga sambil tersenyum. Ya, Long Ge mengangguk penuh semangat. Dia akan mengingat kebaikan yang ditunjukkan kepadanya oleh kepala keluarga panjang, apapun yang terjadi. Kepala keluarga panjang berjalan keluar dari aula samping dengan ekspresi serius. Long Ge mengikuti kepala keluarga panjang keluar dari aula samping, wajahnya tidak terlalu tampan. Long Ge, kamu boleh pergi. Perintah penyemprotan ibel terlalu berharga dan aku tidak bisa memberikannya kepadamu, kata kepala keluarga Long setelah duduk di singgasana naga di tengah aula. Oke, kalau begitu aku akan menjelajah ke dunia peri. Apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan putraku kembali, kata Long Ge keras, lalu berjalan keluar aula dengan marah.
Long Ge tetua kedua dari keluarga Long hanya ingin mengejar Long Ge kembali, namun segera dihentikan oleh transmisi suara dari kepala keluarga Long, karena kepala keluarga Long memberitahunya situasi sebenarnya, termasuk fakta bahwa Long Ge memiliki pedang Dewa Perang. Tetua kedua dari keluarga Long, Long Lansing, mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Panjang, Long Lansing, tetua kedua dari keluarga Panjang, merasa lega. Sekarang dia sangat berharap Long Ge dapat menjungkir balikkan dunia peri. Bisakah Long Ge menjadi pemilik pisau perang dewa sejati? Melihat Long Ge berjalan keluar, Huo Wu juga memberi hormat kepada kepala keluarga Panjang dan para tetua keluarga Panjang dan mengikutinya keluar. Apa yang ingin dikatakan Long Zizi juga diteriakkan oleh kepala keluarga Long. Long Zizi hanya bisa mengikuti Long Ge keluar aula dengan depresi. Di luar aula utama markas keluarga Long. Saudara Long, apakah kita harus masuk ke dunia abadi tanpa perintah penyemprotan ibel? Huo Wu bertanya pada Long Ge. Tentu saja, jawab Long Ge di permukaan, dan kemudian mengirim pesan. Kepala keluarga Long telah memberiku perintah penyemprotan ibel, dan juga memberitahuku rahasia perintah penyemprotan ibel. Kali ini kita bisa membobolnya dunia peri untuk mengambil kembali Yi. Terlalu banyak. Apakah kamu mendapat perintah untuk menyemprot setan? Huo Wu berkata tidak percaya. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Long Zizi pun menindaklanjutinya. Melihat senyuman di wajah Long Ge, dia sedikit terkejut. Tapi setelah Long Ge menjelaskan, dia mengerti. Namun, Long Ge tidak memberitahu Long Zizi rahasia perintah penyemprotan setan, karena ada kadang-kadang rahasia kecil bisa menjadi rahasia besar. Selanjutnya, mari bergabung dengan Yi Dao dan yang lainnya untuk memasuki dunia peri bersama-sama, kata Long Zizi. Oke, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu tiba-tiba melihat ke belakang Long Zizi. Hei, ada apa di belakangmu? Ah, Long Zizi kembali menatap Long Ge, tapi tidak menemukan apapun. Namun, kekuatan mentalnya langsung merasakan suara angin di belakang kepalanya. Bang Long Ge memotong bagian belakang kepala Long Zizi dengan telapak tangannya, membuat Long Zizi pingsan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyegel dantian Long Zizi. Long Zizi tidak akan bangun dalam waktu kurang dari 3 hari. Kakak Long, apa yang kamu lakukan? Huo Wu bertanya dengan kaget. Long Ge menoleh untuk melihat ke arah Huo Wu, dan kemudian berkata perlahan, tidak peduli apakah Long Zizi adalah pengkhianat atau bukan, kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke dunia peri. Jika dia pengkhianat, dia pasti akan mengungkap keberadaan kita, dan membuat kami tidak bisa bertukar anak. Kami telah disergap oleh orang lain. Jika Long Zizi bukan pengkhianat, dia tidak boleh pergi, karena sangat berbahaya memasuki negeri dongeng. Jika dia membantu kita memblokir serangan orang lain dengan rasa bersalah, dan jika saya mati, saya akan merasa lebih bersalah. Oh, jadi begitu. Huo Wu mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Tidak peduli apakah Long Zizi adalah pengkhianat atau bukan, dia tidak boleh memasuki dunia peri bersama mereka. Haha, kami hanya butuh lebih dari 20 hari untuk terbang ke rumah Long. Termasuk 3 hari menunggu Yi Dao dan mereka bangun, kami hanya butuh waktu sebulan. Batas waktu yang diberikan kepada kami oleh 7 malaikat agung adalah 3 bulan. Bagaimana menurutmu? Akankah 2 bulan sebelum aku mulai pergi ke dunia peri? Long Ge berkata sambil tersenyum. Maksudmu kita tidak sabar untuk membasmi mereka, dan kita akan memasuki dunia abadi sekarang? Tanya Huo Wu. Kami tidak akan membiarkan Long Zizi menemani kami dalam petualangan kami, dan tentu saja kami tidak akan membiarkan Yi Dao dan yang lainnya menemani kami dalam petualangan kami. Tang Yi Dao akan melawan Tang Mo Nian dalam 9 bulan, Yao Tian akan menemani Yi Dao, dan 3 bersaudara Qilin dan Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Xing baru saja menikah, dan Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu juga sedang jatuh cinta. Binatang mitos lainnya akan mati sia-sia, jadi kali ini, hanya kita berdua yang akan pergi, kata Long Ge. Hanya kita berdua yang akan pergi. Kita telah bersama selama 10.000 tahun. Sekarang demi anak-anak kita sendiri, kita harus mengambilnya kembali sendiri. Huo Wu mengangguk dan berkata, lalu menatap Long Yi dalam pelukannya, yang masih tidur nyenyak. Berikan Long Yi kepada Long Lansing, tetua kedua dari keluarga Long. Saya yakin dia akan membantu kita membesarkan Long Yi, kata Long Ge kepada Huo Wu. Huo Wu menatap putrinya Long Yi dengan enggan, lalu mengangguk. Long Ge dengan lembut mengambil Long Yi, menyerahkan putrinya Long Yi ke Long Lansing, dan kemudian terbang kembali ke Huo Wu. Melihat Long Ge dan Huo Wu, yang belum pernah kembali, mata Long Lansing, tetua kedua dari keluarga Long, tampak sedikit basah. Dia baru saja bertemu Long Ge dan Huo Wu, tetapi dia telah menjalin persahabatan yang mendalam dengan Long Ge dan Huo Wu. Sekarang melihat Long Ge dan Huo Wu pergi ke dunia abadi, dia juga ingin bersama Long Ge mereka pergi untuk menerobos bersama, tetapi karena kekuatan keluarga Panjang, dia tidak bisa menerobos. Dia tahu betapa menakutkannya dunia peri,
dan tahu bahwa beberapa raksasa di dunia peri juga memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui batas. Oleh karena itu, bahkan jika dia pergi, dia mungkin akan mati. Sekarang dia hanya bisa berharap dalam hatinya semoga sukses. Long Ge dan Huo Hu melambai kepada Penatua Long Lansing, lalu berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang ke langit. Menurut metode terbang Long Ge, hanya perlu 5 hari untuk terbang ke pintu masuk portal dunia peri. Di sisi lain, Tang Yidao dan yang lainnya terbang kembali dari benua setan ke benua Ares dengan Warcraft. Menurut pendapat mereka, Long Ge berkata bahwa mereka akan bertemu di pintu masuk teleporter dunia abadi dalam 2 bulan dan memasuki dunia abadi bersama, jadi mereka tidak perlu terbang begitu cepat. Selama bulan ini, Tang Yidao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 6 gaya pembasmi dewa. Yao Tian juga menyempurnakan sejumlah besar ramuan pasokan. Suanyuan Xiaoyu juga menyempurnakan beberapa peralatan untuk menahan malaikat bimbingan Suanyuan Qingwu, efektivitas tempur Xiao Hong dan Xiao Xing juga meningkat. 3 binatang mitos Xiao Dou, Xiao Ya, dan Xiao Ni juga telah meningkatkan kekuatan mental mereka, yang telah meningkatkan level tempur mereka. Selain itu, Tang Yidao juga banyak membaca tentang dunia peri di waktu luangnya, yang menjadi landasan kokoh bagi perjalanan mereka menuju dunia peri. Tapi saat mereka menyelesaikan semua ini, itu baru sebulan. Kita sudah bersiap selama sebulan. Aku sangat ingin pergi ke dunia peri sekarang, kata Xiao Ling penuh semangat. Ya, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Long Ge, Huo Hu, dan Long Zizi. Aku ingin tahu apakah mereka telah mendapatkan perintah penyemprotan Ibel. Menurut kecepatan penerbangan mereka akan tiba di rumah Long dalam lebih dari 20 hari, dan meminta perintah semprotan setan hanya akan memakan waktu paling lama 1 hari. Sekarang mereka sudah mendapatkannya atau tidak bisa mendapatkannya. Xiao Hong menghitung waktunya. Hah! Qilin Xiaobai berteriak kaget. Ada apa? Tang Yidao memandang Qilin Xiaobai, dan semua orang memandang Qilin Xiaobai. Apakah kamu masih ingat tenggat waktu yang ditetapkan oleh 7 malaikat agung dan Long Ge? Jaringan novel Wukuo. Long Ge sudah memberitahu kami, 3 bulan, kata Yao Tian. Sudah berapa bulan kamu berada di sini sekarang? Qilin Xiaobai bertanya. Sudah sebulan, kata Xiao Hong. Lalu Long Ge berkata bahwa dia akan berkumpul di pintu masuk portal dunia abadi dalam 2 bulan. Berapa bulan lagi yang tersisa? Qilin Xiaobai bertanya. Tinggal 1 bulan lagi, kamu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan bodoh seperti itu, ejek Xiao Ling. Kalau begitu masih ada 1 bulan lagi, apakah menurutmu Long Ge dan yang lainnya bisa sampai ke markas alam surga tepat waktu? Jaringan novel Wukuo. Dunia peri tidak lebih kecil dari neraka. Long Ge dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan dalam sebulan, kata Tang Yidao sambil berpikir keras. Apa akibat dari tidak bisa mengejar ketinggalan? Qilin Xiaobai bertanya. Ah, teriak Xiao Ling, dia tidak bisa membayangkan hasil seperti itu, tidak ada yang bisa membayangkannya. Apakah Long Ge akan melakukan hal yang salah perhitungan? Qilin Xiaobai terus bertanya. Tidak, kata Suanyuan Xiaoyu, satu-satunya kemungkinan adalah setelah Long Ge dan yang lainnya pergi ke rumah Long. Terlepas dari apakah mereka bisa mendapatkan perintah penyemprotan Ibel atau tidak, mereka akan segera memasuki dunia peri. Setelah sampai pada kesimpulan ini, semua orang terkejut. Kamu orang menyebalkan Long Ge, kamu sebenarnya ingin mereka memasuki dunia peri sendirian, dan berpikir ada baiknya kita tidak membiarkan kita mengambil risiko dengan mereka. Kamu salah, tegur Xiao Ling Jiao. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Kita bergegas ke portal dunia peri dengan kecepatan penuh. Kita mungkin masih bisa mengejar Long Ge dan yang lainnya, kata Tang Yidao. Lalu kenapa kita menunggu untuk terbang dengan kecepatan penuh? Kata Xiao Ling, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Xiao Ling, aku ikut denganmu, teriak Xiao Hong, lalu mengejar Xiao Ling, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat terbang menuju ke arah portal dunia peri. Kami yang cepat akan terbang lebih dulu, dan kami yang lambat akan mengikuti di belakang, kata Tang Yidao. Lalu dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ke arah portal dunia abadi. Baiklah, ayo kita pergi dengan seluruh kekuatan kita. Yidao, Xiao Ling, dan Xiao Hong adalah yang tercepat. Biarkan mereka melaju dengan kecepatan penuh untuk menghentikan Long Ge dan yang lainnya. Kita akan terbang dengan kecepatan penuh dan mengejar di belakang mereka, kata Yao Tian. Oke, orang lain mengangguk, lalu berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan menghilang ke langit. Bisakah Xiao Ling dan yang lainnya mencapai portal dunia peri sebelum Long Ge dan yang lainnya? 920.